Undefeated God of War. Kata pengantar. Jalan tanpa ujung, bintang yang tak terhitung jumlahnya berkilau di cakrawala. Lautan tanpa batas. Dunia di mana yang kuat bepergian dalam perjalanan panjang, tempat para pahlawan muncul. Mimpi, kekayaan, harta rahasia, kekuasaan. Mereka semua berada di sana. Bab 1 The Ultimate Retainer. Tang Tian sama seperti biasa, berdiri malas di tempat latihan. Melihat wajah-wajah muda dan murni itu, dia mendengus. Itu adalah pertama kalinya para pemuda datang ke tempat pelatihan Andrew Academy. Andrew Academy adalah akademi ke-10 dari Starwind City. Meskipun fasilitas di lapangan pelatihan tidak sebanding dengan Heaven Dawn Establishment nomor 1, mereka masih bisa dianggap sebagai fasilitas kelas 1. Selain itu, ini adalah pelajaran praktis pertama bagi siswa baru, dan mereka dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Segala sesuatu yang tertulis di buku pelajaran yang kalian semua pelajari sebelumnya, aku sudah jelaskan secara menyeluruh. Mulai hari ini dan seterusnya, selain kelas teori, sebagian besar waktu kamu akan dihabiskan di sini dengan alasan pelatihan. Jika ada di antara kamu bermimpi memasuki akademi yang lebih baik, belajar dan berlatih dengan rajin adalah satu-satunya cara. Selalu ingat, tidak ada jalan pintas menuju sukses. Berkultivasi selamanya akan membosankan dan membosankan, jangan pernah percaya pada keberuntungan. Petik 2. Master Chen berkata dengan sungguh-sungguh, ketika suaranya bergema melalui tempat latihan. Semangat dan antisipasi memenuhi mata siswa muda itu. Hari ini, silabus kita adalah untuk berlatih dasar-dasar seni pedang. Seni bela diri tidak berguna jika seseorang hanya mempelajari teori tetapi mengabaikan praktik yang sebenarnya. Namun, sebelum kamu semua mulai berlatih sendiri, Senior Tang Tian kamu akan menunjukkan sekali. Senior Tang Tian adalah pakar fundamental seni bela diri Andrew Academy yang paling terkemuka dan terampil, yang bahkan aku, tidak mampu bersaing dengannya. Kamu semua bisa menonton dan fokus dengan seperti apa bentuk dasar ilmu pedang yang sempurna. Petik 2. Semua pemuda mengalihkan pandangan mereka ke Tang Tian. Di mata banyak orang, status pemalas berubah menjadi lebih baik. Tang Tian keren dan jauh. Tang Tian, silakan mulai. Master Chen menginstruksikan. Oh, Tang Tian menanggapi dengan menghela nafas, dan berjalan ke kotak pedang di sudut dan mengeluarkan pedang kayu. Begitu dia memegang pedang kayu, mata Tang Tian langsung bersinar dengan tajam dan berubah serius, dengan kemalasan sebelumnya hilang dalam sekejap. Dengan kaki kirinya ditarik setengah langkah ke belakang, pinggangnya sedikit turun dan siku kanannya masuk, Tang Tian mengangkat ujung pedang setinggi mata. Pinggangnya agak melenceng, sikunya rileks seperti pegas, dan pergelangan tangannya tidak bergerak 1 inci pun. Suara nyaring terdengar di udara yang jernih. Pemogokan seni pedang fundamental Andrew Academy. Banyak anak muda yang secara tidak sadar bersorak geli. Banyak dari mereka sebenarnya tidak tertarik pada teknik dasar seni pedang. Seperti namanya, teknik pedang dasar bertujuan untuk membangun fondasi siswa, dan dianggap sebagai tahap terendah dari teknik seni pedang. Itu normal bagi para pemuda untuk tidak tertarik pada mereka. Namun ketika mereka melihat Tang Tian mengeksekusi teknik pedang dasar, setiap pukulan terlihat sederhana, tetapi dilakukan dengan anggun dan kekuatan. Dalam sepersekian detik, dia telah memenangkan hati para pemuda. Fokus Tang Tian berada di puncaknya, bergerak 1 kaki dengan cepat ke depan, bahunya tenang dan tidak tergerak, namun lengannya seperti tali, ketika mereka tiba-tiba bergetar, pedang kayu menghantam lantai. Wow! Suara itu memecah keheningan, dan orang-orang tegang. Gerakan mendasar dari teknik seni pedang umumnya memiliki rentang yang jauh lebih pendek daripada seni pedang, tetapi kekuatan ledakan yang lebih kuat. Saat Tang Tian mendemonstrasikan poin utama, serangan, dengan tajam dan jelas, para pemuda benar-benar bisa melihat fleksibilitas pedang kayu di udara. Para pemuda sekali lagi, tersentak kagum, Master Chen sudah terbiasa. Dia memandang Tang Tian berdiri di tempat latihan dan meskipun dia telah melihatnya berlatih berulang-ulang, setiap kali dia menyaksikan latihan Tang Tian, itu akan selalu menarik napas. Master Chen bahkan mengklaim bahwa penguasaannya terhadap teknik seni pedang dasar tidak dapat dibandingkan dengan Tang Tian, dan sangat rendah hati. Angkat, blokir, gambar. Gerakan Tang Tian seperti awan dan air yang mengalir, dengan pikiran damai, dia tidak ragu-ragu di tengah. Gerakannya tenang, anggun, namun dengan kekuatan. Ketika dia menyelesaikan gerakan terakhirnya, seluruh tempat latihan menjadi sunyi. Tang Tian kembali ke ekspresi wajahnya yang malas, dan membuang pedang kayu itu. Seolah pedang itu memiliki mata, pedang itu jatuh ke wadah pedang di sudut. Para siswa bersorak. Wow, itu tadi menakjubkan. Teknik dasar seni pedang sebenarnya sekuat ini. Petik 2. Terlalu keren. Terlalu indah. Keren abis. Tang Tian senior sangat jantan. Senior, tolong bersamaku. Mata para siswa perempuan berkilauan di tengah kerumunan. Tang Tian memiliki perawakan besar, dengan teknik seni pedang mendasar ini, itu membuatnya tampak sempurna, tanpa sedikitpun kecanggungan, membuat semua orang berpikir bahwa ia terkoordinasi dan fleksibel. Tang Tian masih acuh tak acuh. Ketidaktahuan. Jadi bagaimana jika teknik pedang fundamental kamu sempurna, kamu tidak berhasil lulus ujian akhir selama 5 tahun berturut-turut, Senior Tang Tian yang keren ini, sudah mempelajari teknik-teknik pedang mendasar ini ketika saudara aku mulai belajar di Andrews. Kakak aku sudah akan lulus. Petik 2. Pemuda ini berteriak-teriak di kerumunan.
Keheningan mendalam mengikuti, dan tatapan yang awalnya dipenuhi dengan kekaguman, dengan cepat berubah menjadi tatapan. Ada rumor tentang seorang siswa yang merupakan punggawa ulung di Andrew Academy, dan semua orang tahu tentang bahan tertawaan ini. Banyak yang datang dengan niat untuk menanyakan hal ini, tetapi tidak pernah mereka berpikir bahwa pengikut utama akan menjadi orang yang berdiri di depan mereka, senior Tang Tian yang tak terkalahkan. Dia tahu itu akan menjadi seperti ini. Tang Tian cemberut, hal-hal seperti ini terjadi setiap tahun. Dia sudah terbiasa dengan itu. Namun dia masih memberikan tatapan tidak bersahabat pada bajingan itu dengan temperamen Ying yang aneh. Kakakmu mungkin belum memberitahumu, tapi aku sudah mengalahkannya sebelumnya. Tang Tian sudah memutuskan untuk menyelesaikan skor dengan orang itu setelah kelas, tapi mungkin dia tidak harus menunggu terlalu lama. Tang Tian menyipitkan mata, dengan nada bicara yang buruk, siapa yang memberimu izin untuk teralihkan dari waktu kelas? Oh ya, aku lupa memberitahu kamu semua, aku adalah asisten Master Chen, dan aku bertanggung jawab atas revisi kamu. Siapapun yang tidak berlatih dengan baik, aku bersedia untuk berperang. Kamu, ya kamu, ingin keluar dan berdebat. Petik 2. Tang Tian menunjuk ke arah bocah itu dengan komentar sarkastik, tinjunya diremas sedemikian kuat hingga terdengar, K. Wajah bocah itu menjadi pucat dengan segera dan dia tiba-tiba teringat akan reputasi Tang Tian. Dia tetap diam dan berlari ke samping dan mulai berlatih. Para siswa lain mengamati, dan buru-buru mulai berlatih dengan gerakan-gerakan canggung. Pada saat yang sama, Master Chen mengatakan, jika kamu memiliki pertanyaan, silakan berkonsultasi dengan senior Tang Tian. Berlatihlah dengan keras, jangan malas. Tang Tian, awasi sesi latihan mereka. Petik 2. Iya, Tang Tian berteriak. Tuan Chen mengangguk puas, dan berbalik untuk pergi. Tidak ada yang naik sampai kelas berakhir. Tang Tian sedikit kecewa saat dia mengerang dan pergi. Begitu pelajaran berakhir, semua orang berkumpul di sekitar bocah itu. Cepat beritahu kami, kamu hanya berhasil mengatakan setengah dari itu sebelumnya. Ya, ya. Bocah itu berkata dengan arogan, senior Tang Tian ini, adalah legenda dari Andrew Academy. Andrew Academy selalu dikenal untuk memajukan kelulusan seseorang, jadi siapa yang akan bertahan? Namun, senior Tang Tian kami tetap, dan sekarang dia tetap, biarkan aku menghitung, 5 tahun, total 5 tahun. Pikirkan tentang hal itu, untuk tinggal di Akademi Andrew selama 5 tahun, pemikiran seperti apa yang akan muncul dalam pikiran kamu? Dia jelas yang pertama melakukan itu. Petik 2. Kenapa dia tinggal begitu lama? Seseorang tidak bisa tidak bertanya, bahkan jika dia tidak bisa mencapai akademi bergengsi, yang normal tetap harus mudah. Gosip itu membuat para pemuda lebih bersemangat, kamu tahu kenapa? Nah, senior Tang Tian kami tidak berhasil mempelajari teknik bela diri peringkat lebih tinggi dalam 5 tahun ini. Dia hanya berhasil menguasai teknik bela diri yang mendasar. Dalam 5 tahun ini, apa yang bisa dilakukan teknik bela diri mendasar? Jika kamu ingin menjadi koki, kamu harus tahu lebih dari 1 atau 2 hal tentang pisau. Jika kamu ingin menghadiri restoran kelas atas, kamu harus memiliki kerendahan hati di belakang telapak tangan kamu untuk mencapai tingkat keterampilan yang lebih tinggi. Untuk menjadi bartender di klub malam tidak hanya kamu membutuhkan tingkat keterampilan yang lebih tinggi, kamu juga membutuhkan koneksi. Tanpa itu, orang tidak akan repot-repot melihat kamu 2 kali. Kamu memberitahu aku, untuk apa teknik bela diri yang mendasar. Bahkan sekolah yang paling buruk akan mengajarkan setidaknya peringkat 2 teknik bela diri. Petik 2. Gosip membakar seperti bahan bakar dengan para pemuda, salah satu dari mereka bertindak profesional dan berkata, teknik bela diri yang mendasar adalah yayasan kultivator, selama kamu mempelajarinya, itu sudah cukup. Semakin awal kamu mulai mengolah peringkat 2 teknik bela diri, semakin baik. Itu cara yang tepat untuk melakukannya. Sekolah-sekolah bergengsi telah menghasilkan siswa jenius yang bisa menumbuhkan teknik bela diri tingkat yang lebih tinggi pada usia yang lembut. Jika kamu berusia 14 tahun dan telah mempelajari peringkat 2 teknik bela diri, maka kamu dapat mendaftar ke akademi normal. Untuk menjadi 14 tahun, dan telah menyelesaikan peringkat 3 teknik bela diri, kamu dapat memasuki akademi yang lebih baik. Dan pada 14 tahun, jika kamu bisa menguasai ketiga jajaran teknik bela diri, kamu dapat memasuki akademi bergengsi. Petik 2. Aku juga pernah mendengarnya. Seseorang berbicara. Tapi, aku berusia 13 tahun ini, aku ingin memasuki akademi bergengsi. Seseorang berkata dengan frustrasi. Teruslah bermimpi, bersikaplah realistis, kamu seharusnya senang bisa memasuki akademi yang sedikit lebih baik. Melihat orang lain yang setuju dengannya, bocah yang bergosip menjadi lebih sombong, tetapi teknik bela diri mendasar memang memiliki kegunaan sendiri, jika kamu tidak mempelajarinya dengan baik, kamu tidak akan pernah bisa mempraktikkan peringkat 2 teknik bela diri. Petik 2. Melihat betapa arogannya dia, seseorang berdiri dan tertawa dengan dingin, hei, tapi aku dengar senior kita tidak memihak laki-laki dan hanya mempercayai perempuan. Mengetahui kamu tidak menghormatinya hari ini, kamu sebaiknya berhati-hati, jangan sampai ia menemukan masalah dengan kamu. Petik 2. Wajah bocah yang bergosip itu berubah kusam ketika dia mengingat tatapan tajam yang diberikan Tang Tian kepadanya, hatinya bergetar. Yang lain menjadi lebih ingin tahu dan bertanya, apakah dia tidak tahu teknik bela diri yang mendasar? Kenapa dia masih sangat bangga? Petik 2. Bocah itu tertawa dingin dan berkata,
kalian semua baru saja melihatnya, dengan kalibernya, dia tidak punya masalah melawan 1 lawan 3. Dia terbiasa berkelahi dan bertindak atas dasar kemarahan, siapapun yang membuatnya kesal akan menerima pemukulan besar. Selain Master Chen, ia bahkan tidak memberi wajah para guru lainnya. Bahkan yang terkuat di sekolah kita tidak akan bisa memegang lilin padanya. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Dia galak itu. Beberapa dari mereka tidak percaya sama sekali. Dia memiliki tubuh yang baik dan ganas, seolah-olah perdarahan adalah bagian rutin dalam hidupnya. Aku telah melihat orang-orang yang lebih kuat darinya, tetapi keganasannya, itu benar-benar ada di level lain. Saat ini, ia memenangkan setiap pertarungan yang pernah dialaminya, dan bahkan dalam pertarungan terberatnya sejauh ini, itu masih berakhir dengan mereka berdua yang terluka, dan bukan dia yang kalah. Dan perkelahian itu melawan senior yang populer. Salah satu siswa memperingatkan, kamu sebaiknya tidak mengganggunya. Mereka semua menarik leher mereka, dan banyak yang melemparkan pandangan kasihan kepada pemuda yang bergosip, yang memiliki kulit pucat. Di wajah gadis-gadis yang awalnya starstruck, tatapan cinta sudah menghilang dari mata mereka, beberapa bahkan memegang sedikit jijik, beberapa menunjukkan simpati, sementara yang lain langsung menunjukkan ekspresi jijik, sambil terlibat dalam bisikan. Jadi dia idiot, dia hampir menipuku, tubuh itu memang kokoh. Dia bajingan, sangat menjengkelkan, tidak ada yang suka orang kasar dan vulgar seperti itu. Iya, dunia ini sangat kejam, mimpi hancur secepat mereka terbentuk. Hehe, Xiao Nizi punya naksir untuknya. Siswa baru yang telah berbicara tidak tahan dan berkata, simpan, berhenti bermimpi. Dia mungkin hanya seorang punggawa, tetapi dia tidak akan menyukai kalian semua. Petik 2. Berdasarkan apa? Jika dia tidak memiliki fisik yang baik, aku bahkan tidak akan repot memberinya pandangan kedua. Salah satu gadis cerewet memiliki tampilan jijik. Siswa baru memandang gadis itu dengan lebih hina, orang lain tidak bisa diganggu dengan kamu. Seluruh dirimu, bahkan tidak ada gunanya sehelai pun pada Nona Qianhui. Dia sudah memiliki Nona Qianhui di matanya, bagaimana dia bisa melihatmu? Petik 2. Nona Qianhui. Beberapa siswa perempuan tidak bisa membantu tetapi menatap dengan mata lebar. Sangguang Qianhui adalah sosok legendaris dari Starwind City, dan merupakan idola semua gadis dan cinta idaman para lelaki. Kecantikannya tak tertandingi, sementara dia hangat dan menyenangkan, dia juga meraih nilai tertinggi dalam ujian masuk ke Andrew Academy. Setelah diterima di Akademi Andrew, dia telah mendominasi posisi pertama, dan karena keberadaannya, Andrew Academy telah naik pangkat. Tahun lalu, ketika dia meninggalkan Andrew Academy, akademi itu langsung turun peringkat. Gadis itu berhenti berbicara, jika dia bahkan berani berbicara buruk tentang Nona Qianhui, setidaknya setengah dari hadirin di sini akan melangkah untuk memukulnya. Mengapa Nona Qianhui ada hubungannya dengan orang ini tanpa potensi? Beberapa gadis tidak bisa mempercayainya. Bocah itu juga memasang ekspresi rumit saat dia menggelengkan kepalanya dan mendesah, aku juga ingin tahu. Izinkan aku memberitahu kamu, karena ancaman Nona Qianhui, tidak ada seorang ahli pun yang berani memprovokasi dia. Petik 2. Meskipun sudah setahun sejak Nona Qianhui meninggalkan akademi, warisannya masih ada. Di kantor, Master Chen berdiri di dekat jendela, menyaksikan seluruh adegan terbuka, tidak ada sedikit pun emosi yang bisa terdeteksi di dalam mata birunya yang biru, namun dia mendesah ringan di dalam hatinya. Di dunia ini, tidak semua orang bisa sama beruntungnya. Dia memuja Tang Tian, dan ini membuatnya terus-menerus mengkhawatirkannya. Tang Tian sudah berusia 17 tahun, berkeliaran di sekitar sekelompok pemuda berusia antara 13 dan 14 tahun, seperti menghitung mundur baginya. Pada usia Tang Tian, dia seharusnya berada di tahun kelulusannya. Pindah pada tahun berikutnya, dia akan terlalu tua untuk tinggal di sekolah. Itu berarti bahwa Tang Tian akan dipaksa untuk memasuki kehidupan dewasa yang sebenarnya. Yang mengkhawatirkan adalah, dengan potensi Tang Tian, tidak mungkin menemukan pekerjaan yang dapat menopangnya. Tidak ada yang akan merekrut seseorang yang hanya tahu ilmu pedang dasar. Jika dia tahu peringkat 2 teknik bela diri, dia setidaknya bisa memiliki penghasilan rendah, yang tidak akan begitu buruk. Meskipun hari-hari ke depan akan sulit dan sulit, setidaknya dia bisa menjalani hidupnya. Kalau saja dia memiliki 10% talenta Qianhui, itu akan bagus. Langit masih gelap dan Tang Tian terbangun. Dengan santai mencuci, Tang Tian menyalakan lampu dan duduk di meja. Dia membuka selembar kertas, membenamkan kepalanya ke bawah dan mulai menulis. Qianhui, bagaimana kabarmu? Aku sangat merindukanmu. Semuanya baik-baik saja bagi aku, jangan khawatir. Semester baru telah dimulai, dan aku masih dalam posisi asisten pengajar Master Chen di kelas pedangnya. Tanpa kamu di sini, aku merasa bosan. Semua orang memandang rendah aku tidak suka mereka semua. Baru-baru ini tubuh Master Chen tidak berjalan dengan baik, dia adalah pria yang baik, dan aku berharap dia akan sehat selamanya. Bagaimana Paman Yu? Tolong bantu aku menyapa dia. Aku benar-benar berharap dapat melihat air terjun nebula rasi abadi yang kamu bicarakan, aku tidak dapat membayangkan betapa spektakulernya hal itu. Aku masih gigih dalam pelatihan aku, mungkin masih butuh waktu lama, tapi aku tidak akan menyerah. Petik 2. Setelah menulis begitu banyak, itu semua tentang hal-hal kehidupan sehari-hari. Dengan hati-hati melipat surat itu, Tang Tian menyegelnya dalam sebuah amplop.
Hati-hati menulis alamat, Immortal Constellation Rainbow City, Street 15, Bye-Bye Establishment, tahun ketiga A kelas Sangguang Qian Hui, menerima. Selesai, dia mengeluarkan perangko udara ke jalan surga yang telah dia persiapkan sebelumnya, dan menempelkannya di amplop. Setelah melakukan semuanya, dia bangkit lagi, dan pergi ke halaman. Udara pagi membawa kedinginan yang damai ke hati orang-orang. Tang Tian mengulurkan tangan dan kaki, memegangnya di sana sampai otot-ototnya mulai gemetar, sebelum mengubah posisinya, bersiap untuk hari pelatihan. Apa yang dia praktekkan adalah seni tinju yang mendasar. TN, pada dasarnya tinju. Setelah berlatih selama hampir setahun, penguasaannya terhadap seni tinju fundamental hampir sempurna. Seni tinju fundamental terdiri dari 3 gerakan, silang, tusukan dan kait. Pukulan silang melepaskan banyak kekuatan, dalam, kuat, dan kekuatan yang ganas. Jabs adalah pukulan ringan dan cepat yang cocok dengan langkah kaki. Kait terletak di antara salib dan tusukan, dengan lebih menekankan pada sudut. Setiap gerakan dasar terlihat sederhana, tetapi ketika gerakan itu diproduksi oleh Tang Tian, mereka anggun. Ini setelah berlatih lebih dari 1000 kali, dilakukan dengan sempurna. Dalam keadaan konsentrasi, Tang Tian berlatih dengan saksama, bahkan tidak sekalipun memperlihatkan ekspresi kelelahan di wajahnya. Segera, dia berkeringat di mana-mana, membasahi pakaiannya, setetes keringat yang menetes di lehernya. Melihat lebih dekat, ada uap kusam yang naik dari seluruh tubuhnya. Berulang kali berlatih gerakan berulang-ulang, berhenti sesekali untuk merenungkan gerakan, tetapi dengan cepat menyelam kembali ke dalam latihan. Waktu perlahan berlalu, dan ketika matahari terbit, udara dingin mulai membubarkan diri. Tang Tian terlalu asyik dalam pelatihannya. Tiba-tiba, alarm berbunyi, dan Tang Tian menghentikan apa yang dia lakukan, waktu sudah habis. Di halaman, dengan napas terengah-engah yang tidak lengkap dan berat, Tang Tian membungkuk dengan kedua tangan di lututnya, butiran keringat seukuran kacang menetes dari dagunya ke lantai. Setiap kali dia berlatih, dia akan terlalu berkonsentrasi tanpa perasaan, yang menyebabkannya terkuras habis dan hilang sesaat setelah dia berhenti. 5 menit kemudian, Tang Tian pulih dari linglung. Dia meluruskan tubuhnya, mengangkat lututnya yang lemah dan berjalan menuju sudut halaman tempat sebuah kolam. Kolam itu dipenuhi air. Tang Tian berjalan ke kolam, dan dengan splash, dia jatuh ke dalam kolam. Air kolam mengirim dingin ke tulang begitu pagi. Saat dia jatuh ke kolam, dia bergetar. Dia menarik kembali bibirnya dan tampak seperti sedang kesakitan. Perlahan, ia beradaptasi dengan dinginnya air, dan sekitar 2 menit kemudian, tubuhnya sudah benar-benar beradaptasi dengan air dingin. Dia duduk bersila dan fokus pada penanaman mental. Setelah tinggal di Akademi Andrew selama 5 tahun, seni kultivasi mental dasarnya sempurna. Seni kultivasi mental yang mendasar membutuhkan esensi, dan selama ada ketekunan, itu bisa dikuasai dalam 1 hingga 2 tahun. Tang Tian tidak memiliki esensi yang kuat dan karenanya menggunakan rata-rata 5 tahun, tetapi ia tidak kendur sampai seni kultivasi mental yang mendasar disempurnakan, dia segera mulai mencari seni kultivasi mental peringkat 2. Namun, Akademi Andrew hanya berfokus pada seni kultivasi mental mendasar. Untuk mempelajari seni kultivasi mental peringkat 2, ada kebutuhan untuk memasuki akademi lain. Namun Tang Tian tidak ingin membuang waktu, karenanya dia melihat sekeliling. Master Chen memperhatikan keadaan Tang Tian dan mengundangnya menjadi asisten pengajarnya. Sebagai imbalannya, dia memberi Tang Tian The Secrets of Cultivating Qi, kartu spirit 2 roh peringkat tingkat bronze. Tang Tian kemudian mulai mengolah seni budidaya mental peringkat 2. The Secrets of Cultivating Qi cocok untuk orang yang terlibat dalam seni bela diri sementara tidak memiliki esensi yang kuat, karena satu-satunya manfaatnya adalah memperkuat Qi. The Secrets of Cultivating Qi yang dimiliki Tang Tian dapat dikuasai dengan cepat, karena teknik bela diri tingkat rendah lebih sederhana, dengan fokus pada ketekunan. Tidak perlu banyak teknik. Qi yang hangat dan kuat menyebar ke setiap sudut tubuh, menghilangkan rasa dingin, dan memungkinkan tubuh yang lelah pulih dengan cepat. Tang Tian membuka matanya setelah 1 jam. Kelelahannya hilang, dan dia merasa segar kembali. Namun dia tidak langsung bangkit, sebaliknya, dia meletakkan setengah tubuhnya di air, dan menatap langit biru. Apa yang bisa dilakukan Qian Hui sekarang? Matanya berubah lembut, tetapi dengan sangat cepat, tatapannya kembali seperti biasanya dan dia melepas lempeng perunggu di lehernya. Lempeng perunggu terhubung ke beberapa string merah, yang diikat oleh ibunya, yang lain oleh Qian Hui. Ketika Qian Hui berada di Starwind City, dia akan mengikat tali merah baru di plat perunggu untuk Tang Tian setiap tahun. Ukuran plat perunggu mirip dengan koin, dalam hal penampilan, itu tampak tua. Di satu sisi piring adalah gambar kata, 10, di sisi lain adalah sungai yang berkelok-kelok. Sungai itu tampak seolah-olah ada jutaan bintang yang berkilauan. Tepat di bawah sungai, ada barisan angka. Warnanya abu-abu, tetapi warnanya memudar, membuatnya mustahil untuk dilihat. Tang Tian telah memakai plat perunggu ini sejak dia masih kecil, tetapi hanya dalam beberapa tahun terakhir dia memperhatikan jumlahnya. Dia juga memperhatikan jumlahnya akan berubah dari waktu ke waktu ketika dia mulai mengolah teknik bela diri yang mendasar. Dia benar-benar ingin tahu tentang temuan baru di plat perunggu. Meskipun riang, dia tidak bodoh. Dengan sangat cepat, dia menemukan pola untuk angka-angka yang berubah di plat perunggu. Setiap kali ia membuat kemajuan pada teknik bela diri yang mendasar, jumlahnya akan melonjak.
Sejak hari itu dan seterusnya, dia menyadari bahwa ibu yang dia pikir biasa-biasa saja, tidak tampak begitu biasa lagi. Dia sadar bahwa dia tidak tahu banyak tentang kematian ibunya. Dan bajingan yang meninggalkannya. Robin, abandon us in he was her husband. Tang Tian dipenuhi dengan keinginan untuk mengetahui kebenaran, dia ingin memecahkan misteri itu. Plat perunggu adalah satu-satunya petunjuk yang ada di tangannya. Dia mulai mengolah teknik bela diri yang mendasar untuk menatap perubahan pada plat perunggu. Ketika dia menguasai seni pedang fundamental, jumlahnya berhenti melompat. Jadi Tang Tian mulai mencoba hal-hal yang berbeda, ia mencoba menumbuhkan seni bela diri peringkat 2, tetapi jumlahnya tidak bergerak sampai ia berubah untuk mengolah seni tinju fundamental, di mana jumlahnya mulai melompat lagi. Itu adalah teknik bela diri mendasar yang akan membuat jumlahnya melonjak. 1 tahun demi tahun, teknik bela diri mendasar berubah lagi dan lagi, jumlahnya melonjak dari 100.000 menjadi 200.000. Terus meningkat. Sementara tidak ada reaksi dari lempeng perunggu, tatapan yang dia terima dari orang-orang di sekelilingnya berangsur-angsur berubah, ada semua jenis ejekan yang datang ke Tang Tian. Dari siswa Akademi Andrew, ia menjadi pengikut, lalu menjadi pengikut utama. Tang Tian seperti apa dia 5 tahun yang lalu. Jumlahnya terus berubah. 999.400. Robin, Karen number. Tang Tian meletakkan piring perunggu itu kembali di lehernya, tetapi dia gagal untuk memperhatikan bahwa angka berwarna abu-abu mulai bersinar dengan sangat ringan. Tang Tian melompat keluar dari kolam, mengelap tubuhnya kering, dan mengenakan satu set pakaian baru, dia mengambil surat di atas meja yang dimaksudkan untuk Qian Hui dan meninggalkan rumah. Rumahnya terletak jauh dari Akademi Andrew, dan sangat sedikit orang berjalan di pagi hari. Hanya ada satu tempat yang menangani surat udara ke Heaven's Road di Starwind City, dan itu adalah kantor pos di sisi selatan kota. Kecepatan Tang Tian tidak lambat. Dia telah lama menguasai dasar-dasar seni tubuh ringan, dan mampu menjaga tubuh bagian atasnya diam namun dengan cepat menggerakkan kakinya dalam ritme. Setiap kali dia mengambil langkah besar, 3 langkah kecil diikuti, dan ini berulang-ulang. Karena masih terlalu dini, kantor pos belum dibuka. Tang Tian kemudian meletakkan surat itu di kotak pos yang terletak tepat di luar kantor. Constellation Immortal begitu jauh. Perlu sekitar 3 bulan sebelum Qian Hui menerima suratnya. Dia menengadah ke langit dan merasa damai, seringai muncul di wajahnya dan dia berbalik untuk berjalan menuju akademi. Ketika Tang Tian tiba di akademi, sekelompok orang berkumpul di luar akademi sehingga bahkan setetes air pun tidak bisa masuk. Tang Tian merajut alisnya. Dia bertanggung jawab atas kelas Sword Arts hari itu, dan itu tidak sopan baginya untuk terlambat. Namun, dia sangat berterima kasih atas bantuan dan perhatian Guru Chen, oleh karena itu, ketika dia bekerja, dia menjadi sangat serius, dan dia tidak pernah terlambat. Itu adalah perbedaan yang sangat besar dibandingkan dengan dia menjadi siswa yang menghadiri kelas. Permisi. Dia memisahkan kerumunan. Para siswa yang didorong ke samping siap berteriak, tetapi ketika mereka melihat itu adalah Tang Tian, mereka segera mundur kembali. Gu Xiaoyu, aku akan membiarkanmu pergi jika kamu bersujud kepadaku. Seorang anak laki-laki dengan sikap yang sangat arogan, tampak seolah-olah hidungnya menunjuk langsung ke langit, berdiri di tengah-tengah kerumunan keluarga kaya. Di sebelahnya ada beberapa anak laki-laki dengan tubuh kekar, yang wajahnya penuh cemoohan. Di depan mereka adalah seorang anak lelaki kurus yang bertelur, dengan tubuh tertekuk. Dia tampak kesakitan. Menjilat. Cepat, saatnya kelas. Petik 2. Sialan, sepertinya kita tidak cukup memukulnya. Beberapa preman memarahi. Tang Tian muak dengan apa yang dilihatnya. Meskipun dia adalah seorang tiran di Akademi Andrew, dia tidak pernah melakukan intimidasi terhadap yang muda dan yang lemah. Yang paling penting, orang-orang ini memblokir seluruh pintu masuk, menyebabkan kemacetan. Itu hanya beberapa menit ke kelas. Apakah kamu baru di sini? Tang Tian berdiri dengan tatapan yang tidak ramah, pergi. Ya ampun, kamu harus mengumpulkan semua keberanianmu, pikirkan saja urusanmu sendiri, kan? Kepala pemuda itu mengejek. Tang Tian tahu bahwa jika dia memikirkan ini, dia pasti akan terlambat. Dia tidak bisa diganggu untuk mengatakan sepatah kata pun, dan dalam sekejap, dia menginjakkan kakinya tepat 1 sentimeter ke samping, dan berlari ke pemimpin pemuda. Dengan ketakutan di mata pemimpin, Tang Tian memegang lehernya dan mengepalkannya dengan erat. Sama seperti bagaimana seekor ayam di bawah, dia mengangkat lelaki itu dengan satu tangan di leher. Pernafasan itu menyebabkan pemuda itu pingsan. Hentikan. Beraninya kamu menyerang. Petik 2. Kamu mati. Anak laki-laki dengan tubuh yang kuat panik dan bergegas. Tang Tian memiliki pengalaman bertarung yang kaya, dia memutar tangannya untuk memukul pria itu tanpa melihat, dan kemudian dia memukul anak laki-laki lainnya. Dalam sepersekian detik, yang lain dikalahkan. Pada akhirnya, Tang Tian adalah yang paling ganas. Tapi tentu saja, dia tiran tua. Ini berbeda setiap tahun, jika dia tidak membereskan kekacauan, kelompok orang baru tidak akan pernah tahu siapa yang terbesar di sini. Petik 2. Omong-omong, karakteristik akademi kita tidak terlalu buruk. Jika tiran Tang Tian tidak bisa pergi, itu untuk menjaga akademi tetap tenang dan mengusir roh-roh jahat. Petik 2. Tang Tian bahkan tidak melihat sekelompok anak laki-laki yang terbaring di lantai dan buru-buru bergegas ke tempat latihan. Begitu dia menginjakkan kaki di tempat latihan, alarm berbunyi. Fiuh. Tang Tian menghela nafas panjang.
Dia melirik para siswa kelas pedang. Setelah gosip kemarin, nama terkenal Tang Tian sudah menyebar, dan semua siswa tampak berhati-hati padanya. Dia memalsukan batuk dan melambaikan, ayo mulai berlatih. Tang Tian, datang dan bertandinglah denganku. Suara gemuruh datang dari gerbang sekolah, membangunkan Tang Tian, yang sedang beristirahat di bawah terik matahari di tempat latihan. Kelas latihan akan segera berakhir. Setelah memperbaiki beberapa kesalahan siswa, Tang Tian menyadari bahwa para siswa tidak tega mempraktikkan seni bela diri yang mendasar, dan juga tidak bisa mempedulikannya, maka, ia menemukan tempat di mana matahari bersinar, dan tidur. Sangat menjengkelkan. Tang Tian bergumam sebelum dia kembali tidur. Tang Tian, kamu seorang pengecut, cepat, keluar dan berdebat dengan aku. Suara gemuruh meraung melalui tempat latihan sekali lagi. Para siswa yang berlatih seni bela diri mendasar, semua memberi Tang Tian tatapan aneh. Mungkinkah senior Tang Tian membuat dirinya dalam masalah? Hanya ada satu orang, seorang pria jangkung dan kokoh, yang menabrak lapangan pelatihan seperti seekor lembu jantan. Dia terus mengutuk, melirik ke sekeliling, mencari sesuatu atau seseorang. Para siswa melompat ketakutan. Dengan keberanian seperti itu, dia berani menerobos masuk ke tempat latihan. Namun begitu beberapa siswa memperhatikan simbol yang ditandai pada pria itu, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Akademi BIS. Semua ekspresi siswa baru berubah. BIS Academy memegang peringkat yang jauh lebih tinggi di Starwind City sebagai akademi terbaik ketiga, dibandingkan dengan Andrew Academy yang memegang posisi ke-10. Tidak mengherankan bahwa warna mengering dari wajah siswa. Akademi BIS selalu bersaing dengan Akademi Andrew. Meskipun mereka tidak dianggap musuh, mereka jelas bukan sekutu. Lebih jauh lagi, apa yang menyebabkan para guru di Akademi Andrew merasa malu adalah bahwa Akademi Andrew menurun tahun ini dan Akademi Binatang Buas berhasil melambung dengan warna-warna yang melayang. Mereka berhasil menghasilkan beberapa siswa terbaik, dan mereka semua berperingkat tinggi. Akademi BIS unggul dalam pelatihan tempur. Di dalam akademi, jika ada perkelahian yang pecah, akademi tidak akan menghentikannya, sebaliknya, mereka mendorong perilaku seperti itu. Karena itu, para siswa yang mereka bina semuanya berani dan kuat. Siswa akademi biasa akan tampak jauh lebih lemah ketika bertanding dengan mereka. Para siswa dari BIS Academy berani menerobos masuk ke Andrew Academy, itu terlalu konyol. Haha, Tang Tian, aku akhirnya menangkapmu. Ayo, jangan buat aku menunggu, mari kita bertanding dan aku akan memberimu rasa kepalaan Molly. Tawa lelaki bergemuruh itu meraung menembus tempat latihan. Molly, banteng gila itu. Seseorang di antara kerumunan itu tersentak. Siapa Molly? Apakah dia sangat terkenal? Tanya seorang murid baru dengan rasa ingin tahu. Menelan air liurnya, siswa baru itu takut pada Molly, namun dia tidak bisa berhenti menatapnya dan berkata, dia adalah siswa tahun kedua di Akademi BIS, dengan bantalan seorang barbar, dia memiliki fitur tubuh yang luar biasa. Dia memiliki kecenderungan untuk bertarung dan dianggap sebagai salah satu pejuang top di Akademi Binatang. Senior Tang Tian membuat dirinya dalam masalah serius kali ini. Petik 2. Apakah dia sekuat itu? Dia berada di peringkat ke-7 di seluruh Akademi BIS. Kata siswa itu. Semua orang tersentak. Dia berada di peringkat ke-7 di seluruh Akademi BIS. Hanya 10 besar di Akademi Andrew yang cukup baik untuk bertarung dengannya, dan itu tidak termasuk Tang Tian. Kotoran. Seseorang berkata tanpa sadar. Banyak dari mereka yang tidak tahan menyaksikan adegan ini, diinjak-injak oleh siswa dari sekolah lawan terlalu memalukan. Namun mereka masih ingin menyaksikan seluruh adegan memalukan itu. Cukup banyak siswa yang menyesal, mengapa mereka harus menghadiri kelas hari itu. Molly menjulang tinggi, dan menghalangi semua matahari menyinari Tang Tian. Suara-suara keras membuat kuil Tang Tian sakit. Dia tahu usahanya untuk tidur hancur, menghapus air liur yang diludahkan Molly, memijat dahinya dan dengan enggan duduk. Dia mengangkat kedua tangannya dan dengan malas berkata, aku menyerah. Aku mengakui kehilangan aku. Tampak simpatik awalnya di wajah beberapa siswa langsung membeku. Seorang gadis tidak bisa tidak mengejek, senior Tang Tian, seseorang melangkahi kamu. Kamu bahkan tidak mencoba melawan dan kamu sudah menyerah kepada mereka. Petik 2. Iya, tidak dapat melawan adalah satu hal, tetapi jika kamu bahkan tidak mencoba, apakah kamu masih laki-laki? Gadis lain berkata dengan marah. Begitu kedua gadis itu mulai menertawakan Tang Tian, yang lain juga mulai. Diskusi di lapangan pelatihan meraung. Para siswa masih muda dan bersemangat, keputusan Tang Tian untuk segera menyerah kepada siswa sekolah musuh dipandang rendah. Apa hubungannya dengan kalian semua jika aku menyerah? Tang Tian bertanya. Semua orang berhenti. Namun serangkaian omelan kemudian meledak. Ya Tuhan, mengapa sekolah kami memiliki orang seperti itu? Ini sangat memalukan. Dia bukan laki-laki. Apa yang wanita Qian Hui lihat dalam dirinya? Jelas, dia seperti bunga di atas tumpukan sampah. Petik 2. Aku tidak akan datang untuk pelajaran latihan selanjutnya. Aku muak dengan bajingan ini. Sial, beraninya dia menyerah pada bajingan itu dari Akademi BIS. Petik 2. Molly, biarkan aku pergi, aku menyerah. Tang Tian mengabaikan semua tatapan yang didapatnya dari para siswa dan memandang Molly dengan polos dan tulus. Molly melotot, dan berpegangan pada kerah Tang Tian dan menariknya untuk berteriak, ayo, fundamental Tang, mari kita berdebat satu putaran.
5 tahun seni bela diri yang fundamental, betapa kamu seniman bela diri yang keras kepala, kamu pasti menciptakan jenis seni bela diri yang baru. Tang Fundamental, aku sudah melihatmu. Kamu tidak bisa berbohong kepada aku. Petik 2. Tang Fundamental. Setiap kali Tang Tian mendengar nama ini, dia mengerutkan kening. Meskipun aku hanya tahu seni bela diri yang mendasar, nama ini itu terlalu menindas. Aku belum pernah bertemu seseorang yang gigih dan sepadat dia, pikir Tang Tian. Mo Li terus mengeluarkan air liur ketika dia berkata, ayo, Fundamental Tang, biarkan aku menyaksikan dao bela diri baru apa yang telah kamu buat dari semua latihanmu dengan yayasan berbeda. Sehubungan dengan Nona Qian Hui, hanya pemenang yang memiliki kualifikasi untuk mendukung Nona Qian Hui. Ayo, Fundamental Tang. Petik 2. Titik. Untuk berani mengatakan nama Qian Hui. Kamu, sapi bodoh ini, apakah Qian Hui nama yang bisa kau ambil dengan bebas di mulutmu? Alat ini pastinya diam-diam mengingini nafsu untuk Qian Hui. Sialan. Tang Tian membuka matanya lebar-lebar, niat membunuh muncul dari wajahnya, tangan kanannya terlihat persis seperti ular roh, tiba-tiba melingkari lengan Mo Li, itu adalah teknik dasar Fish Art. Twinning. Secepat percikan muncul di antara batu api, tangan kiri Tang Tian telah meraih pinggang Mo Li, memanfaatkan teknik dasar senjata tersembunyi, grab. Tang Tian menggeram, dengan kuat meraih dan mengangkat tubuh besar Mo Li di atas kepalanya, tiba-tiba melemparkannya ke bawah. Sapi bodoh, untuk benar-benar menggunakan nama Qian Hui. Kamu mati. Mo Li pernah kebetulan Tang Tian berkelahi dengan orang lain saat ia melewati Andrew Academy. Setelah itu, tangannya sangat ingin berkelahi dengannya, dan tanpa sepatah kata pun, bergegas turun untuk bertarung dengan Tang Tian. Tapi dia bisa mengatakan bahwa Tang Tian hanya berlatih seni bela diri dasar yang berbeda, dan karena itu hanya menggunakan seni dasarnya untuk bersaing dengan Tang Tian. Sengaja mengikat kedua tangannya, Mo Li sedang dipukul oleh Tang Tian. Tidak hanya Mo Li tidak marah, dia juga semakin tegar. Tanpa diduga masih ada orang yang lebih kuat darinya dalam teknik dasar mereka. Dengan sangat cepat, dia bersumber untuk keberadaan Tang Tian, pegunungan 3 partisi, dan pergi untuk melawannya. Tetapi itu adalah pertama kalinya dia datang langsung ke Akademi Andrew. Dia selalu dikalahkan oleh Tang Tian. Mo Li gigih berjuang melawan Tang Tian, dan semakin dia bertarung, semakin sering itu terjadi, dia menyadari tumit Akilis Tang Tian. Seperti karung pasir, Mo Li terbang keluar, tampaknya, saat dia hampir jatuh ke lantai, Mo Li membalik dengan kemampuan manuver yang tidak cocok untuk tubuhnya dan mendarat dengan selamat. Kegembiraan yang tak ada bandingannya di mata sapi Mo Li, dia meludah, kamu benar-benar layak disebut Tang dasar-dasar sempurna. Kontrol kekuatan yang sempurna, bentuk seni bela diri fundamental yang sempurna, kekuatan sempurna. Benar-benar membuat orang bersemangat. Ayo Fundamental Tang, mari kita bertarung dengan pertandingan besar. Petik 2. Tang Tian terlalu malas untuk omong kosong dengannya, dan dia tahu bahwa jika dia tidak mengalahkan binatang buas di depannya, maka dia tidak akan pernah memiliki kedamaian. Dia benar-benar mengabaikan siswa lain dengan alasan pelatihan. Kekuatan di kakinya tiba-tiba terangkat, saat seluruh tubuhnya terbang ke depan seperti panah yang dilepaskan dari haluan, menuju Mo Li. Dalam sepersekian detik ketika kakinya menyentuh lantai, dia memutar pinggangnya dan melepaskan pukulan, Fundamental Fish Art Cross. Dengan kilau di mata Mo Li, ia juga memutar pinggangnya dan melepaskan pukulan, sama persis cross. Dua tinju, bertabrakan dengan jelek. Peng! Udara di sekitarnya meledak ketika setiap inci tinju mereka bertabrakan, membuat siswa di sekitarnya terengah-engah. Dua bayangan terhuyung mundur 3 langkah. Para siswa yang mendidih dengan emosi saat itu, berdiri di sana seperti patung, dan semua suara di sekitarnya berhenti ketika mereka berdiri di sana dengan tatapan kosong menatap lapangan. Hasilnya sama. Pukulan mereka sebenarnya sama-sama cocok. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Beast Academy. Mad Bull Mo Li. Peringkat ke-7. Sama-sama cocok. Mata Mo Li menjadi lebih cerah, dia tahu bahwa ketika pukulan bertabrakan, dia berada di ujung yang kalah. Jika itu adalah kontes yang semata-mata didasarkan pada kekuatan, dia pasti akan menjadi setingkat di atas Tang Tian, tetapi karena kedua pukulan bertabrakan, mereka secara tak terduga sama rata. Ini menunjukkan bahwa, Tang Tian Cross jauh lebih besar daripada miliknya. Seperti yang diharapkan, ia layak mendapat gelar Tang Sempurna Fundamental. Pada saat ini, Tang Tian seperti cita, dengan tampilan terkonsentrasi dan ganas. Meskipun dia biasanya terlihat seperti pemalas, setiap kali dia mulai bertarung, dia benar-benar berkonsentrasi dengan hanya satu pikiran dalam benaknya, untuk benar-benar mengalahkan lawan. Peng! Pertukaran pukulan dan tendangan yang intens tidak pernah berakhir. Seluruh tempat latihan sepenuhnya terserap oleh pertempuran yang intens ini. Mo Li memiliki postur tubuh yang kuat, tidak seperti yang lain, dengan otot-otot energi seperti bison yang kuat. Sebaliknya, Tang Tian yang berlatih 5 tahun seni bela diri dasar yang berbeda, memiliki semua otot di tubuhnya dilatih sampai kesempurnaan, perawakan tinggi, berbentuk baik dan kencang, penuh energi. Pelatihan dengan teknik bela diri yang mendasar bukanlah pendekatan yang sangat mempesona, di mana setiap gerakan sangat sederhana. Tetapi di kedua tangan ini, mereka penuh dengan kekuatan destruktif.
Setiap serangan Ah Mo Li tegas dan ganas, dengan niat destruktif. Di sisi lain, serangan Tang Tian tak terkalahkan dan sederhana, kekuatan hanya meletus pada detik terakhir. Saat kedua belah pihak bertarung dengan intens dengan setiap pukulan pendaratan, para siswa di sekitar menonton berubah dari syok menjadi putih pucat. Kekuatan dan kecepatan yang mengejutkan, ketepatan memanfaatkan teknik. Meskipun tidak ada sedikit kesenangan, itu dipenuhi dengan intensitas yang jelas. Jika ada dari mereka yang dihadapkan dengan serangan yang begitu sengit, mereka akan dipukuli jauh sebelumnya. Siswa baru yang baru saja bergabung dengan akademi, menatap dengan bodoh. Mungkinkah ini seseorang yang secara gamblang mempelajari berbagai teknik bela diri mendasar? Namun Tang Tian tidak menyadari tatapan semua orang dan hanya fokus pada sapi gila di depannya. Penguasaan Ah Mo Li tentang teknik-teknik bela diri yang mendasar memiliki peringkat lebih tinggi daripada yang lain, dan perbedaan kekuatannya tidak hanya dalam jumlah kecil. Namun ini tidak membuat Tang Tian goyah, bahkan dengan tingkat kultivasi Ah Mo Li yang lebih tinggi, selama dia menghabiskan lebih banyak waktu untuk menguasai teknik bela diri yang mendasar, dia bisa mengatasi hambatan apapun. Dengan sungguh-sungguh berlatih teknik-teknik keterampilan bela diri yang mendasar selama 5 tahun, sementara dikalahkan oleh orang-orang yang menghabiskan lebih sedikit waktu untuk berlatih, akan membuat banyak orang menjadi kecil hati. Namun Tang Tian bahkan tidak sedikit berkecil hati, ia terus percaya pada tekniknya sendiri, namun banteng gila ini mencoba untuk berkelahi menggunakan Qian Hui. Sapi bodoh, kamu sudah mati. Dengan marah, serangan Tang Tian menjadi lebih cepat saat dadanya berapi-api. Semua gerakannya cukup sederhana. Setelah beberapa kali berlatih seni bela diri sederhana yang sama, mereka semua bergerak secara naluriah ke Tang Tian. Gerakan tangannya bereaksi lebih cepat dari apa yang sedang diproses otaknya. Pa. Tatapan Ah Mo Li menyala dengan penuh gairah, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kecepatan Tang Tian terus meningkat. Jelas tanpa keraguan dia adalah Tang fundamental sempurna. TN, nama ini menjadi sangat bodoh. Dalam sekejap, kecepatan Tang Tian telah mencapai batas teoritis seni bela diri mendasar. Kecepatannya sangat cepat sehingga afterimage muncul, bergerak tumpang tindih di udara tipis. Satu demi satu, bayangan-bayangan itu seperti banjir yang semakin besar, berusaha menenggelamkan Ah Mo Li. Ah Mo Li semakin bersemangat karena apa yang dilihatnya dengan sepasang matanya sendiri tidak bisa dijelaskan. Dia tidak tertarik pada Tang Tian karena dia bosan. Dari pertama kali mereka bertemu, dia senang, setiap kali mereka bertengkar, Ah Mo Li memperoleh banyak hal, jadi, dia tidak keberatan berlarian dari waktu ke waktu. Tidak ada yang tertarik pada seni bela diri yang mendasar. Seperti orang lain, dia tidak tertarik sampai bertemu Tang Tian. Semua orang tahu pentingnya seni kultivasi mental, dan bahwa seni bela diri peringkat tinggi lebih penting daripada seni bela diri peringkat rendah. Selama mereka benar-benar berkultivasi, dengan menggunakan kartu spirit, mudah untuk mendapatkan seni bela diri. Itu buang-buang waktu untuk fokus pada seni bela diri peringkat rendah. Ah Mo Li mengolah seni bela diri elemen 3 tingkat 3, Ground Breaking Chop. Pertama kali dia bertemu Tang Tian, dia senang. Ah Mo Li menggunakan seni bela diri mendasar dan berdebat dengan Tang Tian, dan seperti yang diharapkan, dia dikalahkan. Itu adalah pertama kalinya Ah Mo Li kalah begitu parah. Dia belum pernah babak belur sebelumnya, bahkan ketika dia bertarung dengan ahli papan atas Liang Qiyu di Akademi Binatang. Setelah kembali, dia membuat penemuan. Hambatan kemacetan yang panjang dalam budidaya menunjukkan tanda-tanda melonggarkan. Ah Mo Li sangat gembira meskipun dengan nada curiga, ia mulai merenungkan penyebabnya. Penyebabnya sangat penting baginya. 2 hari kemudian, dia akhirnya mengerti. Pertengkarannya dengan Tang Tian adalah alasan kemacetan menjadi lebih longgar. Ah Mo Li tidak 100% yakin, jadi dia berlari ke Akademi Andrew lagi untuk berdebat dengan Tang Tian, dan sekali lagi diremukkan. Namun, perdebatan juga telah mengkonfirmasi hipotesisnya. Artinya, perdebatan dengan Tang Tian jelas merupakan penyebab melonggarnya kemacetannya. Ah Mo Li adalah bajingan yang keras kepala. Sejak saat itu, dia akan menemukan Tang Tian untuk sesi sparring dari waktu ke waktu. Namun, tidak seperti masa lalu, di mana dia mencari Tang Tian di rumahnya, dia pergi ke Akademi Andrew. Setelah berdebat berkali-kali, Ah Mo Li juga berhasil menemukan alasan mengapa kemacetannya kendur, yang merupakan dasar dari seni bela diri. Dia memastikan bahwa semakin akrab dia tumbuh dengan dasar-dasar seni bela diri, semakin banyak kekuatannya Ground Breaking Chop mawar. Tanpa sadar, kemacetan Ah Mo Li mengendur sepenuhnya, tetapi dia tidak pernah berhenti menemukan Tang Tian untuk sesi sparring. Dia jauh lebih kuat, dan dalam hal seni bela diri, Tang Tian bukan tandingannya. Seni bela diri yang mendasar tidak sulit bagi Ah Mo Li, dia hanya tidak menaruh hatinya di dalamnya. Setelah berdebat beberapa putaran, standar seni bela diri mendasar Ah Mo Li meningkat pesat. Namun dia tidak pernah berpikir bahwa dia masih tidak akan bisa mengalahkan Tang Tian. Dia belum pernah menang. Tang Tian yang gila ini menggunakan seni bela diri mendasar untuk melangkahi seluruh tubuhnya. Ah Mo Li marah. Dia adalah seorang ahli Akademi Binatang, namun dia tidak bisa mengalahkan seorang siswa dari Akademi Andrew, yang pangkatnya ada di bawah. Jika ini sampai ke telinga orang lain, betapa memalukannya itu. Semua orang tahu bagaimana menggunakan seni bela diri yang mendasar. Lebih jauh, dia telah menghabiskan banyak waktu pada mereka, bagaimana mungkin dia masih kalah. Di sisi lain, Tang Tian tidak terlalu memikirkannya. Di matanya,
Mo Li tidak berguna, meskipun dia tampak seperti banteng, dia sebenarnya berperilaku seperti lalat rumah, dan itu menjengkelkan baginya. Apa yang lebih tak kenal ampun adalah bahwa sapi lalat sialan ini mencoba memukul Qian Hui. Tidak bisa menahan amarahnya, dia meledak. Tentu saja, Mo Li datang siap. Tidak peduli seberapa keras serangan Tang Tian, Mo Li berdiri kokoh. Jelas, Mo Li menghabiskan cukup banyak waktu dan upaya pada seni bela diri yang mendasar, sehingga standarnya hampir mirip dengan Tang Tian. Untuk memasuki dunia yang lebih tinggi, seseorang harus mulai dengan seni bela diri tingkat rendah, ini tidak sulit. Ini juga alasan mengapa Tang Tian diejek karena menumbuhkan seni bela diri yang mendasar selama 5 tahun. Keduanya terjebak dalam jalan buntu. Keduanya memiliki kualitas luar biasa. Kekuatan Mo Li adalah keahliannya dan untuk Tang Tian, kecepatan dan keanggunannya adalah kekuatan terbaiknya. Serangan Tang Tian perlahan-lahan menyelinap keluar dari kendalinya, dan ia pergi ke kondisi yang aneh. Serangannya sebenarnya lebih cepat dari pikirannya. Ini adalah pertama kalinya Tang Tian bertemu dengan kondisi seperti itu. Biasanya, dia akan terkejut. Tapi saat ini, dia meledak dari kondisinya dan melupakan dirinya sendiri. Tang Tian telah mencapai batasnya. Dia menyerang dengan kecepatan yang tidak terdeteksi. Mo Li bisa merasakan tekanan kuat. Tertegun, hal pertama yang terlintas dalam benaknya, ini tidak mungkin. Apa itu batasan? Tidak mungkin untuk menembus batas seseorang. Secara teoritis, batas tidak dapat diatasi. Kecuali Tang Tian mengolah seni budidaya mental peringkat 3 dan meningkatkan potensinya, maka mungkin itu bisa membantu melampaui batas seni bela diri. Namun, kedua pihak telah berdebat berkali-kali, dia mengerti Tang Tian. Dia harus mengolah peringkat kedua, The Secrets of Cultivating Qi, dan dia punya sedikit lebih banyak untuk menguasainya. Sama seperti Mo Li terganggu untuk sepersekian detik, sinar cahaya dingin menggigit mata Tang Tian. Tubuhnya yang besar dan besar menjadi lincah seperti kucing. Begitu dia menginjakkan kakinya di tanah, dia bergegas menuju Mo Li. Tertegun, Mo Li meraih dengan tangan kirinya secara tidak sadar. Tangan kiri Tang Tian mengenai tangan kiri Mo Li, dengan teknik dasar Fish Art Pull, dia memanfaatkan kekuatan ini sehingga tubuhnya bergerak seperti cairan. Selain gerakan cepat kakinya, ia menyelesaikan 3 langkah patah dari teknik dasar Light Body Art Broken Steps. Dia muncul lagi di sisi kiri Mo Li seperti hantu, dengan tubuh yang bengkok dan kepalan tangan kanan. Membunuh. Berteriak, kekuatan ditransmisikan dari pinggang ke pergelangan tangannya. Memanfaatkan fakta bahwa ia berada di atas angin, ia melemparkan tinjunya. Tinju ini datang dengan sangat cepat. Sama seperti bintang jatuh. Karena panik, Mo Li menyandarkan tubuhnya ke kanan. Tinju Tang Tian meluncur dengan lancar dan mendarat di bahu kiri Mo Li. Kekuatan luar biasa ditransmisikan melalui, dan ekspresi Mo Li berubah. Tidak tepat waktu untuk bereaksi, ia terbang. Bang! Seperti karung pasir, Mo Li menabrak lantai dan meluncur setidaknya 7 hingga 8 meter sebelum dia berhenti. Tempat latihan dipenuhi dengan keheningan dan wajah semua orang ditumbuhi kejutan. Mempertahankan langkah anggun dan pukulan kuatnya, Tang Tian melihat di depannya. Mo Li berbaring di tanah, membuat adegan yang sangat aneh. Ini. Hu. Tang Tian hanya bisa mendengar napas dalam-dalam saat dia merasakan lingkungannya tenang. Pikiran sadar perlahan merangkak kembali, Tang Tian akhirnya kembali ke akal sehatnya. Suara-suara keras di sekelilingnya menyebabkan dia tuli sesaat. Hehehe. Ya Tuhan. Surga. Petik 2. Apakah aku buta? Aku pasti buta. Petik 2. Tang. He. Mo Li berjuang untuk bangun, ketika ekspresi kebingungan menyebar di wajahnya. Dia tidak bisa merasakan lengannya seolah terlalu mati rasa, atau mungkin patah. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana batasnya bisa ditembus? Tang Tian. Mo Li memandang Tang Tian dengan penuh semangat, dan mengangkat suaranya. Datang dan bergabung dengan Akademi Binatangku. Kamu seorang bakat, kamu tidak harus membuang waktu di sini. Datanglah ke Akademi Bis kami, Tang Fundamental Sempurna, dan kamu pasti akan berkembang. Petik 2. Omong kosong. Tang Tian membuka matanya lebar-lebar, tidak bergerak 1 inci, dan memarahi, How Fly kau. Mencoba menipu aku untuk pergi ke Akademi Binatang Buas yang rusak, dan kemudian kembali ke sini untuk berkonspirasi untuk Qian Hui. Begini, bermimpilah. Aku sudah melihat melalui skema kamu. Petik 2. Tang Tian, apa yang layak bagi wanita? Sebagai seorang pria, yang penting adalah menemukan martial dao kamu sendiri. Ayo, datang ke Akademi Binatang, dan kita berdua, kita akan menciptakan martial dao yang sama sekali baru. Apa yang bisa semenarik ini? Mo Li tidak akan menyerah, saat dia membuka mata besarnya dengan penuh semangat. Tang Tian tidak bergerak dan berkata dengan jijik, orang bodoh semacam ini, masih berani menggunakan jenis tindakan diskriminatif ini untuk merencanakan melawan aku, kamu terlalu naif. Tang Tian, kamu dapat yakin bahwa aku tidak akan menyerah. Mo Li menggeram dengan mata berapi-api. Sapi lalat. Biarkan aku memperingatkan kamu, jika kamu memiliki ide untuk memukul Qian Hui, aku akan membuat kamu dipukuli sampai kamu menjadi siput daging sapi. Tang Tian memperingatkannya dengan jijik. Kamu benar-benar merosot dari seorang pria.
Ah Mo Li menatap Tang Tian untuk waktu yang lama, sebelum dengan marah berbalik untuk pergi. Tahan! Tang Tian tiba-tiba berteriak. Ah Mo Li berhenti di jalurnya, berbalik dengan kegembiraan tertulis di seluruh wajahnya. Master Tang sempurna, aku tahu itu, kamu memiliki hati seorang seniman bela diri, dan tidak mau menerima kehidupan yang damai, datang dan bergabung dengan aku untuk menciptakan dao marsial yang baru. Petik 2. Hei, dukung aku sebentar. Tang Tian mempertahankan postur tubuhnya tanpa bergerak 1 inci pun, dan dengan dingin mendengus, aku sudah menarik pinggangku. Ark, kali ini rasa sakit akan sakit selama beberapa hari. Petik 2. Ah Mo Li ketakutan. Saat Tang Tian dan Ah Mo Li bertempur dengan ganas, suasana di kamar kepala sekolah sangat buruk. Aku terkejut mengetahui bahwa sekolahmu memiliki murid sampah yang hebat. Seorang pria parubaya dengan rosacea melambaikan tangan kanannya dengan gelisah dan berteriak, aku tidak bisa membayangkan. Keluarga aku telah mendanai Andrew Academy sejak zaman kakek nenek aku. Setiap tahun, mereka memberikan uang dan emosi mereka untuk mendapatkan imbalan ini. Beraninya kamu menerima siswa sampah yang memiliki karakter moral yang tercela. Dia telah tinggal di akademi ini selama 5 tahun penuh. Jangan bilang Andrew Academy telah berkurang ke level ini. Kamu, sebagai kepala sekolah, harus bertanggung jawab penuh. Petik 2. Di samping pria parubaya itu berdiri seorang bocah berwajah bengkak yang tampak sombong. Dia adalah siswa yang pernah diajarkan Tang Tian di pintu masuk akademi. Tang Tian tidak tahu bahwa bocah yang dia ceramahi adalah keturunan klan Zhou, Zhou Peng. Klan Zhou memiliki otoritas besar di Starwind City. Mereka telah bertunangan dengan Starwind City selama 100 tahun dan memiliki koneksi di mana-mana. Sebagai putra leluhur klan Zhou, saat dia memasuki gerbang sekolah, dia hampir dipukuli sampai mati oleh seseorang. Ini telah membuat Zhou Clan menjadi bahan tertawaan Starwind City. Tuan muda Zhou Clan, bisa mengambil keuntungan dari gadis manapun di negara ini, bisa membuat tirani orang, bisa menganggap orang sebagai cacing belaka, tetapi ia sama sekali tidak bisa dipermalukan oleh orang lain. Patriark Zhou Clan jelas-jelas bingung dan marah tanpa keraguan. Dia awalnya membawa putranya ke Andrew Academy, karena jatuh di bawah wilayah Zhou Clan. Sehubungan dengan klan manapun, pengasuhan dan pertumbuhan seorang pemuda adalah investasi paling berharga. Dalam 100 tahun sejarah Zhou Clan, sumbangan ke Andrew Academy tidak pernah berhenti. Kepala sekolah terus tersenyum tersanjung dan menarik terpampang di wajahnya sepanjang waktu, meskipun pria parubaya itu meludahi air liur di wajahnya. Dia benar-benar tidak berani menyinggung tambang emas di depannya. Jika sekolah tiba-tiba kehilangan penghasilan, tidak butuh waktu lama baginya untuk kehilangan posisinya sebagai kepala sekolah. Setelah dimarahi selama hampir 1 jam, pria usia menengah akhirnya berhenti. Dia tenang dan berkata kepada kepala sekolah, tidak peduli apa, anak aku hampir terbunuh di akademi yang didanai oleh Zhou Clan. Benar, ini percobaan pembunuhan. Aku tidak bisa menerima hal-hal seperti itu, begitu pula klan Zhou. Kamu harus menjelaskan ini kepada klan Zhou. Petik 2. Setelah dia mengatakan itu, tanpa melihat kepala sekolah, pria parubaya itu berbalik dan membawa Zhou Peng pergi. Kepala sekolah tampak muram dan berteriak keras, bawa Tang Tian ke sini. Kepala sekolah memandang dengan jijik pada Tang Tian yang telah bertarung dengan Ah Mo Li. Dia tertutup lumpur dan wajahnya bengkak setelah pertarungan. Merasa bahwa dia adalah seorang idiot, untuk benar-benar membiarkan sampah seperti itu tetap berada di akademi selama 5 tahun. Itu semua kesalahan Master Chen. Master Chen tidak boleh tinggal di sini lagi. Ekspresi kepala sekolah sangat serius. Penting untuk menenangkan klan Zhou. Dia tiba-tiba ingat bahwa alasan dia setuju untuk menjaga Tang Tian bukan hanya karena Tuan Chen, tetapi juga karena Sang Guang Qianhui. Qianhui adalah seorang ahli di Akademi Andrew. Dia telah membawa banyak kemuliaan bagi mereka. Sekarang Sang Guang Qianhui sudah pergi. Tang Tian, kamu tidak perlu datang mulai besok dan seterusnya. Kepala sekolah mengumumkan dengan dingin. Terkejut dan geli, Tang Tian bertanya, mengapa? Mengapa? Kepala sekolah merasa lucu bahwa dia bertanya dan membesar-besarkan, mengejutkan kamu bertanya mengapa. Kebaikan. Aku telah menjadi kepala sekolah akademi ini selama bertahun-tahun, aku belum pernah melihat orang seperti kamu. Lihat saja dirimu, berkelahi, berdebat, kamu adalah tiran utama. Ampas sepertimu hanya akan menurunkan reputasi Akademi Andrew. Keluar sekarang, kamu dilarang memasuki Akademi Andrew mulai hari ini dan seterusnya. Petik 2. Kepala sekolah akhirnya mengeluarkan semua ketidakbahagiaannya yang telah dimasukkan sebelumnya dan merasa bebas. Satu-satunya hal yang mengganggunya adalah penampilan Tang Tian yang angkuh, seolah-olah dia tidak peduli. Biarkan aku memberitahumu, tidak akan ada akademi yang akan menerima sampah seperti kamu. Keluar sekarang, pikiranmu penuh omong kosong. Setelah berkultivasi selama 5 tahun, kamu hanya menguasai seni bela diri mendasar. Kamu akan tetap tinggal di daerah kumuh, begitu kotor dan berantakan. Segala sesuatu di sekitar kamu juga seperti sampah. Petik 2. Kepala sekolah mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan memandang rendah Tang Tian dengan jijik dan membenci. Biarkan aku katakan, Tuan Chen akan pergi juga. Orang tua sialan itu, kesalahan terbesarnya dalam hidup adalah bertemu denganmu. Sekarang ini harga yang harus dia bayar. Petik 2. Kepala sekolah mengamuk. Sebuah tangan yang terluka mencengkeram lehernya. Beberapa saat yang lalu, Tang Tian tampaknya tidak peduli. Namun sekarang, dia seperti macan yang mengamuk, yang rambutnya berdiri tegak dan menatapnya tampak mampu membunuh.
Sebuah pembuluh darah menggembung di dahinya, mendistorsi wajahnya. Kepala sekolah tampak pingsan dan pikirannya kosong. Mengepalkan lehernya seolah-olah tangannya menjepit, dia menarik wajah kepala sekolah lebih dekat ke dirinya sendiri. Menatap tajam Tang Tian menyebabkan kepala sekolah gemetar ketakutan. Bajingan ini gila. Gila. Dia benar-benar bergerak pada kepala sekolah. Wakil kepala sekolah dan master lainnya terkejut. Beraninya kamu mempermalukan Tuan Chen. Seolah-olah pria yang sama sekali berbeda, matanya rata saat mencekik kepala sekolah seperti dia menyeret anjing mati. Satu demi satu, dia bermanuver kepala sekolah gemuk tepat di depannya. Tang Tian berteriak. Semua orang takut. Kemarahan di Tang Tian menjerit di seluruh tubuhnya. Master Chen adalah orang yang paling dia hormati di Andrew Academy. Fatso sialan ini berani menghina guru Chen. Pacaran mati. Menggenggam tangan kepala sekolah, Tang Tian menarik dengan sekuat tenaga. Bang! Dahi Tang Tian menabrak wajah kepala sekolah dengan kuat. Ditemani oleh tangisan kesakitan, sejumlah besar darah segar berceceran. Bang! Serangan terhadap kepala sekolah membuatnya bingung. Semua orang terpana dengan perilaku gila Tang Tian. Melonggarkan tinjunya, kepala sekolah jatuh ke tanah seperti tumpukan lumpur. Dipenuhi dengan garis-garis darah di wajahnya, Tang Tian tampak acuh tak acuh, tatapannya tetap ganas. Dia mengamati para master sebelum berjalan pergi, semua tuan lainnya terpana oleh agresivitas Tang Tian. Sambil mengerang, dia berjalan menuju gerbang akademi. Berani-beraninya dia menyerang, satu tuan mencoba menekan rasa takutnya dan berkata dengan suara bergetar. Seketika, Tang Tian berbalik dan menatap dengan kejam dengan garis-garis darah di wajahnya, menakuti tuan yang tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Semua tuan yang hadir memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dari Tang Tian. Namun, Tang Tian telah menunjukkan sisi yang belum pernah dilihat siapapun, begitu kejam dan ganas sehingga para guru terdiam karena takut. Tidak kembali lagi, Tang Tian pergi. Para siswa yang sedang dalam perjalanan ke Akademi Andrew semuanya terintimidasi oleh wajah suram Tang Tian sehingga semua mengambil jalan memutar sebagai gantinya. Hatinya mulai tenang. Melihat semua rumput dan pohon yang dikenalnya, dia menyadari bahwa dia tidak bisa kembali besok, dia merasakan sedikit kesedihan. Menggigit bibirnya, dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi untuk memulihkan ekspresinya yang biasa seolah-olah dia merasa acuh tak acuh. Bahkan jika aku harus pergi, aku, Tang Tian harus meninggalkan tempat ini dengan kepala terangkat tinggi. Saat dia melangkah keluar dari sekolah, suara Master Chen mengikuti. Tang Tian. Tegang, dia berbalik perlahan. Memang, itu adalah Master Chen, Tang Tian bergumam, Tuan. Ini adalah pertama kalinya dia menciptakan situasi yang memalukan. Jika bukan karena dirinya sendiri, Master Chen tidak akan diusir dari Akademi Andrew. Tuan Chen merawatnya dengan sangat baik, tetapi ia menyebabkan begitu banyak masalah bagi Tuan Chen. Sambil mengerutkan kening, Master Chen berkata dengan tidak sedetik pun kesedihan atau kemarahan, jangan merasa bersalah, aku sudah berpikir untuk pensiun untuk beberapa waktu. Tang Tian menunduk seolah-olah dia adalah anak yang telah melakukan kesalahan. Tang Tian, suara Master Chen berubah tajam, angkat kepalamu. Tang Tian secara tidak sadar mematuhinya. Master Chen memandangi remaja yang tidak liar ini, dan di Tang Tian, dia melihat dirinya ketika dia lebih muda. Seperti Tang Tian, dia tidak dapat diterima, gila, sombong, keras kepala, dan tidak senang kehilangan. Ini adalah masa muda. Wajahnya lembut, dia mendorong Tang Tian, jangan menyerah. Itu memetik kunci di hati Tang Tian, dan air mata mengalir di wajahnya. Kabut di langit cerah, dan matahari bersinar di hatinya, dia merasakan kehangatan yang menggelegak di dalam hatinya. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi tidak peduli seberapa buram visinya dan menjawab kepada tuannya seperti seorang prajurit, Tuan, aku tidak akan pernah menyerah. Setelah itu, dia pergi. Sangat memalukan. Aku benar-benar meneteskan air mata di depannya. Dia akan selalu mengingat bayangan guru Chen yang kabur, namun lembut dan hangat. Ketika dia tiba di rumah, Tang Tian berbaring di tempat tidurnya. Kemarahannya mereda perlahan, dan Tang Tian tampaknya menjadi bodoh. Setelah 5 tahun, dia tiba-tiba dipanggil tidak bertugas, tidak mengherankan jika dia tidak tahu apa-apa. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk dipecat dari akademi. Dia telah memukuli kepala sekolah sebelumnya, dan tidak ada orang lain yang mau melakukan pekerjaan itu. Namun, Tang Tian tidak menyesali perbuatannya. Jika dia kembali ke masa lalu lagi, dia akan melakukan hal yang sama. Saat Tang Tian tenang dan memikirkannya, ada sesuatu yang mencurigakan tentang ini. Dia telah tinggal di Akademi Andrew selama 5 tahun dengan aman dan sehat. Tiba-tiba dia dipecat, jadi dia tahu ada seseorang di balik ini. Dia bertekad untuk mencari tahu siapa pelakunya. Sangat tenggelam dalam pikirannya, dia ingat beberapa siswa baru yang dia temui di pagi hari dan berpikir, mungkinkah mereka? Tang Tian mencatat dalam hatinya. Itu tidak sulit untuk diselidiki. Dia sangat tahu watak macam apa yang dimiliki orang-orang itu. Jika mereka yang melakukannya, mereka akan dengan bangga mengumumkannya di sekitar akademi. Apa yang harus dia lakukan? Sekarang dia dipecat dari akademi. Selama dia berada di akademi, segalanya akan baik-baik saja, karena Starwind City memberikan bantuan kepada para siswa. Meski tidak banyak, itu sudah cukup untuk menopang kehidupan.
Sekolah-sekolah lain pasti tidak akan menerima aku, maka tidak akan ada bantuan, jadi, pekerjaan apa yang harus aku cari? Dan dengan demikian, Tang Tian memutuskan bahwa dia akan mulai mencari pekerjaan besok, baik itu mencuci piring atau apapun, selama dia bisa mempertahankan kehidupan. Saat dia bekerja, dia akan berkultivasi. Dia tidak percaya angka-angka yang melompat di belakang plat perunggu tidak ada artinya. Itulah tujuannya. Bahkan sekarang, dia tidak pernah berpikir untuk menyerah pada tujuan itu. Ini adalah tujuan yang dia pegang selama 5 tahun, apa alasannya dia harus menyerah? Setelah membuat keputusan, Tang Tian tidak menyesal. Dia kelelahan dari perdebatan dengan Ah Mo Li dan keributan dengan kepala sekolah. Namun sebelum dia tidur, dia bersikeras untuk menggunakan minyak obat yang diberikan oleh Ah Mo Li. Setelah dia oleskan minyak, dia tidak tahan lagi, karena dia menguap dan tertidur. Dia akan menunda semuanya sejak dia butuh tidur. Pada saat Tang Tian bangun, langit sudah gelap dan dia lapar. Dia mencari-cari untuk mengisi perutnya. Dengan tidur, dia telah menempatkan semua yang terjadi kemarin di benaknya, dan dia diremajakan. Hei, hei, hei. Tang Tian meregangkan otot-ototnya dan dengan bersih melemparkan beberapa pukulan, tampak bangga. Meskipun sapi bodoh itu tampak licik, dia tetap orang yang baik. Minyak obat yang dia berikan efektif karena menyembuhkan Tang Tian yang terkilir. Luka di tangan dan dahinya juga membentuk keropeng. Memikirkan pertarungannya dengan Ah Mo Li, Tang Tian merasa ada yang aneh. Reaksi tubuhnya sendiri tampaknya lebih cepat daripada proses pemikirannya. Itu aneh. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami hal seperti itu. Dia tidak terlalu memikirkannya karena dia sangat lelah kemarin. Sekarang dia mengingatnya, pertemuan aneh itu adalah misteri. Satu alis semak terbentuk di atas matanya, dan dia merenung selama setengah hari, namun dia tidak bisa mengerti. Bagaimanapun, aku tidak akan memikirkannya. Tang Tian masuk akal, meskipun tidak bodoh, dia bukan jenius. Apa yang tidak dia mengerti, dia tidak akan menghabiskan terlalu banyak waktu untuk berpikir. Dengan itu, dia segera melupakannya. Dengan sikap terbuka, ia memulai rutinitas yang sama dan mulai berlatih seni tinju yang mendasar. Setiap gerakan, dia merasa berbeda. Semua gerakan itu ringan dan terhubung. Rasanya seolah-olah dia punya niat, seni tinju mendasar hanya akan bertindak di tangannya seperti aliran yang mengalir. Tidak perlu membalik piring perunggu, Tang Tian tahu dia telah menguasai seni tinju yang mendasar. Sekali lagi. Lulus. Lagi. Setelah total 10 kali pengulangan, ia menguasai semuanya. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, lempeng perunggu akan mengenali bahwa Tang Tian telah menyempurnakan seni tinju fundamental. Ini mengejutkan Tang Tian. Menurut pengalaman masa lalunya, dia membutuhkan setidaknya 1 minggu untuk menyempurnakan seni tinju yang mendasar. Setelah menghabiskan 5 tahun penuh pada seni bela diri yang mendasar, ia cukup berpengalaman dalam hal itu. Dia bisa menutup matanya dan memprediksi kemajuan kultivasinya. Namun, dia tidak pernah berpikir banyak. Sekarang dia dihadapkan pada satu kesulitan, seni bela diri dasar apa yang harus dia kembangkan selanjutnya. Dia menggaruk kepalanya. Dengan linglung, Tang Tian tidak tahu bahwa ketika ia berlatih seni tinju yang mendasar, angka-angka di belakang lempeng perunggu terus melompat. 999, 998. 999.999 gelombang. 1 juta. Ketika dia menyelesaikan pengulangan terakhir dari seni tinju fundamental, jumlahnya melonjak menjadi 1 juta. Sungai di atas angka mulai bersinar, dan dengan kecepatan cepat, itu tumbuh, mengubah lempeng perunggu dalam cahaya yang mempesona. Sinar menyilaukan melanda Tang Tian. Dengan nomor plat perunggu mencapai 1 juta, pintu Southern Cross dibuka. Seolah-olah dia berada di tengah-tengah alam semesta dengan sungai bintang-bintang yang cemerlang. Seperti kerikil sungai, ada banyak bintang. Tiba-tiba, percikan terbang keluar dari sungai, menuju Tang Tian. Percikan itu tumbuh semakin besar saat mendekati dia. Dia kemudian menyadari percikan ini sebenarnya 4 bintang. Keempat bintang itu terbang ke depannya, membentuk koneksi. Salib yang hampir tidak dikenali muncul. Jejak sinar terang mengelilingi salib, membentuk pintu. Salib itu tercetak di pintu. Dengan kerendahan hati, dan ketekunan abadi, salib selatan menandakan pintu kesulitan berkultivasi. Di bawah salib, 16 karakter bersinar tepat di pintu. Apakah ini rahasia lempeng perunggu? Tang Tian bergumam, dia menatap salib bercahaya linglung. Setelah 5 tahun, dia akhirnya memecahkan kode plat perunggu. Tapi, apa sebenarnya benda itu? Menatap kosong pada salib yang berkilauan di pintu selama setengah hari, Tang Tian tidak tahu apa-apa tentang hal ini. Tiba-tiba, bayangan abu-abu kusam dalam bentuk seorang pria muncul dari pintu. Pria berbaju abu-abu itu tampak seperti Tang Tian. Hei, siapa kamu? Tang Tian mencoba bertanya. Seolah tidak mendengarnya, lelaki beruban mulai berlatih seni bela diri mendasar, seni tinju fundamental, seni palem fundamental, seni tubuh ringan fundamental, seni senjata tersembunyi fundamental, dan seni pedang fundamental. Tang Tian merasa aneh, seolah-olah dia sedang berlatih di cermin. Pada umumnya tidak banyak gerakan dalam seni bela diri dasar. Mereka tidak butuh waktu lama untuk berlatih, dan dengan gerakan terakhir,
ketika Tang Tian mengira itu sudah berakhir, pria di tangan kiri Grey itu mengeluarkan suara, "Pa," saat ia mengeksekusi teknik dasar Fish Art Fish Art. Pult diikuti dengan gerak kaki cepat dan cepat Broken Steps, dia melompat dan melakukan tikungan di udara, mengeluarkan tinjunya Rushing Fish. Dia tidak merasakan apa-apa saat bertarung kemarin. Sekarang setelah dia menyaksikannya sendiri, dia bisa merasakan semburan aura ganas yang datang. Langkah yang luar biasa. Tang Tian terkejut bahwa dia bisa melakukan gerakan yang luar biasa. Pemahaman tentang teknik pembunuhan tinju fundamental, Reverse Lethal Pang. Sederet kata-kata merah darah mulai melayang di atas dahi lelaki beruban itu. Tang Tian menjadi bersemangat, dan berkata, teknik membunuh. Teknik membunuh. Langkah yang ditariknya secara tidak sadar sebenarnya adalah teknik membunuh. Tang Tian kaget. Setelah tinggal di Andrew Academy selama 5 tahun, dia tidak tahu apa teknik membunuh itu. Setiap teknik pembunuhan membutuhkan pencerahan pada seni bela diri yang terlatih, dengan kekuatannya jauh lebih tinggi dari teknik dasarnya. Secara umum, kekuatan teknik membunuh satu seni bela diri setara dengan kekuatan seni bela diri satu tingkat lebih tinggi. Namun konsumsi energinya jauh lebih sedikit. Karenanya, untuk menguasai teknik membunuh, adalah tujuan yang ingin dicapai oleh setiap orang. Secara teoritis, adalah mungkin untuk menggunakan seni bela diri apapun untuk menciptakan teknik pembunuhan. Namun pada kenyataannya, ada banyak seni bela diri yang tidak memiliki teknik membunuh. Untuk membangkitkan teknik membunuh, seseorang harus bersikap keras pada diri sendiri dan orang harus sepenuhnya memahami dan mengintegrasikan kebenaran mendalam dari berbagai seni bela diri. Dalam kebanyakan kasus, keberuntungan seseorang dalam nasib diperlukan. Nama, teknik membunuh, mungkin terdengar mengesankan, tetapi Tang Tian tahu itu masih dianggap lemah. Jarang orang menghabiskan waktu mereka di seni bela diri tingkat rendah, dan bahkan tidak perlu menyebutkan seni bela diri yang mendasar. Kartu Spirit meningkatkan kecepatan seniman bela diri mempelajari teknik bela diri baru, dan hanya mereka yang lebih kaya yang mampu menghabiskan lebih banyak waktu untuk seni kultivasi mental. Hanya dengan tingkat kekuatan yang memadai seseorang akan menggunakan kartu Spirit kelas yang lebih tinggi, dan ini memungkinkan keuntungan dari berlatih seni bela diri yang lebih tinggi. Begitu pria beruban selesai dengan gerakan terakhir, ia menjadi seperti boneka dan berhenti bergerak. Bibir Tang Tian berkedut, karena ia agak berpikir bahwa mereka berdua memiliki kaliber yang sama. Tampaknya telah mendengar pikirannya, pria beruban itu bergetar. Dengan satu langkah, dia menyeberangi Southern Cross Light Door. Ini. Tang Tian kagum dengan adegan realistis. Dalam sedetik, lelaki beruban berjalan keluar dari pintu. Pria beruban mengangkat kepalanya, dengan tatapan menusuk, dia melihat sekeliling. Hah! Seperti binatang buas dengan naluri binatang, Tang Tian merasakan permusuhan tiba-tiba dari lelaki beruban itu, rambut di belakang punggungnya langsung berdiri. Miringkan pinggangnya dengan cepat, kaki dalam posisi berdiri dan tubuh mengarah ke depan ke arah lawan, dia mengangkat kedua tangannya untuk bertarung. Di depannya, pria beruban melakukan tindakan yang sama persis seperti dia. Tang Tian telah mengalami beberapa perkelahian di masa lalu dan segera mengerti bahwa dia tidak bisa melarikan diri dari pertarungan khusus ini. Dia menyipitkan matanya. Tanpa satu ons penyesalan, dia malah merasa gembira. Sederhana saja, pikirnya. Lelaki beruban itu adalah kunci untuk membuka rahasia lempeng perunggu. Yang harus ia lakukan adalah mengalahkan lelaki beruban itu untuk mendapatkan rahasia. Ayo, anak muda. Aku telah menunggu hari ini selama 5 tahun. Menjilat bibirnya, Tang Tian menggunakan kekuatan kakinya seolah-olah dia adalah macan tutul, dia menerkam secepat kilat ke arah pria yang beruban. Lelaki beruban itu melakukan hal yang sama. Jarak antara keduanya tidak jauh. Cross melawan cross. Dampak kuat ditransmisikan dari tinju. Sosok Tang Tian berdiri diam. Melihat dengan bingung, dia terkejut dengan kekuatan tinju salib. Dia telah berkelahi dengan Ah Mo Li beberapa kali dan seperti tinju Ah Mo Li, kekuatannya berat dan kuat. Tapi kepalan ini membawa perasaan yang sama sekali berbeda. Tinju yang ditarik oleh pria beruban dipenuhi dengan ledakan kekuatan. Frekuensi serangan dan tendangan mereka luar biasa mencengangkan. Dengan suara tabrakan, tinju-tinju, pukulan kaki dan tendangan sangat kuat seolah-olah itu adalah badai hujan. Fundamental Fish Arts, Fundamental Sword Arts, Fundamental Concealed Weapons Arts, Fundamental Light Body Arts, dan Fundamental Palm Arts. Frekuensi 5 seni bela diri mendasar sangat mengesankan. Mereka terus membongkar, bertabrakan, dan melawan. Dalam 10 putaran berikutnya, Tang Tian tidak memiliki keunggulan. Itu adalah pertama kalinya Tang Tian menghadapi situasi seperti itu. Bukannya dia belum dipukuli dengan buruk sebelumnya, tapi ketika sampai pada 5 seni bela diri mendasar ini, dia tidak pernah kalah dengan siapapun. Ini benar-benar cocok untuknya. Perasaan yang diberikan lelaki beruban itu aneh. Itu seperti Tang Tian bertarung sendiri. Setiap kali dia melakukan serangan, pria yang beruban itu sangat akrab dengannya. Bahkan jika Tang Tian berusaha menggunakan beberapa teknik serangan yang tidak konvensional, pria beruban berhasil menghindari semua serangan. Tang Tian menjadi putus asa. Dia punya beberapa alasan bagus mengapa dia unggul dalam pertempuran. Pertama, ia memiliki fitur luar biasa seperti periode panjang dalam seni bela diri dasar, tubuhnya proporsional. Kemampuan, reaksi, dan gerakan peledaknya lebih baik daripada orang biasa. Dibandingkan dengan Ah Mo Li, yang memiliki tubuh mengerikan, kekuatan Tang Tian hanya kalah sedikit.
Namun dalam hal kelincahan dan kecepatan reaksi, ia unggul. Seni bela diri yang mendasar sangat membutuhkan penggunaan kekuatan sejati. Itu lebih bergantung pada penggunaan bangunan dasar manusia. Selanjutnya, seni bela diri fundamentalnya dipoles berulang-ulang. Meskipun seni bela diri mendasar adalah tingkat seni bela diri terendah dan memiliki kekuatan sangat sedikit, itu terdiri dari gerakan yang sederhana dan cepat, karena ia hampir menyempurnakan seni bela diri yang mendasar, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan serangan sangat minim. Dengan fitur tubuh Tang Tian yang menguntungkan, ia menghasilkan kekuatan yang cukup besar. Selain ini, meskipun Tang Tian tampaknya berpikiran sederhana, setiap kali dia bertarung, dia galak. Itu adalah pengalaman sehari-hari baginya untuk mendapatkan cedera, tetapi bagi para siswa yang belum bertarung sekalipun, akan mundur dengan pengecut. Ini semua adalah alasan mengapa dia bisa melakukan tirani di Andrew Academy. Meski begitu, kelebihan yang dia pegang ini tidak ada artinya ketika berhadapan dengan pria beruban. Dalam hal kekuatan dan kecepatan reaksi, pria beruban tidak kalah dengan Tang Tian. Keakrabannya dengan seni bela diri yang mendasar juga sempurna. Dan dalam hal keganasan, pria beruban tidak tahu kelelahan, kesakitan dan jauh lebih kuat dari Tang Tian. Keduanya membentuk ikatan yang membuat kontak terus-menerus dan dalam sedetik, mereka berpisah lagi, mereka kemudian menyerang satu sama lain secara konstan. Kecepatan serangan kedua pihak sangat cepat. Dalam satu saat, mereka bertarung di daerah tertutup kecil, kemudian di tempat lain, mereka kembali di tempat terbuka dengan tangan saling bertabrakan, dan dengan tampilan cepat dari teknik langkah patah, mereka berdua bergerak bersama seperti bayangan. Tang Tian meraung marah. Pemogokan dan tendangan yang bersilangan tidak terganggu. Huhuhu. Terengah-engah, Tang Tian merengut pada pria beruban dan menahan dorongan untuk memijat tinjunya karena mereka telah beralih dari rasa sakit menjadi mati rasa. Yang paling penting adalah pertarungan ini terlalu kuat. Dia bisa merasakan energi yang keluar darinya, namun lelaki beruban tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Meminjam kesempatan dari tabrakan tinju yang tergesa-gesa beberapa saat yang lalu, dia menarik diri menjauh dari pria berpakaian abu-abu dan memperoleh kesempatan untuk mengatur napas. Bagaimana dia harus melawan ini? Pertanyaan tentang apa sebenarnya lelaki abu-abu itu sudah terlempar ke benak Tang Tian. Sekarang dia hanya punya satu pertanyaan dalam benaknya, bagaimana dia akan mengalahkan keparat sialan ini? Pria berbaju abu-abu itu tidak menyerang, sebaliknya dia menatap dingin ke Tian Tian. Pria beruban tidak memiliki tanda-tanda kelelahan, juga tidak ada luka. Dia kebal. Untuk mengalahkannya. Selama dia dikalahkan, rahasia lempeng perunggu akan terungkap. Seolah ada suara berteriak terus-menerus di dalam hatinya, Tang Tian tanpa sadar mengencangkan tinjunya dan mengangkat kepalanya. Tatapannya berubah menjadi tatapan tajam. Butuh waktu 5 tahun, 5 tahun penuh, 5 tahun kesulitan untuk semua rahasia yang tersimpan dalam lempeng perunggu. Rahasianya tepat di depannya, selama dia mengalahkan pria berkulit abu-abu. Seolah-olah dia bisa merasakan perubahan pada Tang Tian, pria beruban pergi ke posisi defensif. Kalahkan dia. Tang Tian sedikit mengendurkan tinjunya dan segera mengepalkannya dengan erat. Tanpa peringatan, dia menggerakkan kakinya, dan seperti sambaran petir, menerkam pria berkulit abu-abu itu. Pria berbaju abu-abu itu tidak mengenal rasa takut, dengan tenang bertabrakan dengannya. Cross melawan cross. Kedua belah pihak memulai giliran baru bentrok, dengan tidak banyak keterampilan, keduanya bertarung dengan gesit dan lugas, berjuang melawan kecepatan. Tang Tian memiliki perubahan dalam kondisi mentalnya, dia memulai serangan seolah-olah dia diisi kembali dengan energi. Kecepatan melawan kecepatan, tinju melawan tinju, dengan kobaran api diatur ke mata pemuda itu. Tiba-tiba, api menyala. Teknik membunuh, reverse lethal pang. Tang Tian yang berada di sudut udara pertengahan, memutar tubuhnya dalam posisi yang aneh, mengeluarkan teriakan sambil meninju, mengeluarkan kekuatan sesaat yang tersimpan dalam pukulan. Pada saat yang sama, pria beruban melakukan lompatan yang sama, dan melepaskan yang sama reverse lethal pang. Kedua tinju yang kuat, seperti dua meteor bersiul dalam suara bernada tinggi, bertabrakan di setiap saat. Benar saja, dia berpikir persis seperti aku. Tang Tian tiba-tiba tersenyum sinis, seolah-olah dia telah merencanakan suatu rencana. Benar saja, memang seperti itu. Sebelum kedua pukulan bertubrukan, Tang Tian tiba-tiba mengayunkan tinjunya, membuka telapak tangannya dan bertemu dengan lelaki itu dalam kepalan serakah, mengendur lengan kanannya, dan seperti tongkat rotan ia melingkari lelaki itu dengan kepalan tangan serakah. TN, tongkat rotan yang digunakan di Asia adalah batang tipis fleksibel yang digunakan untuk memukuli anak-anak. Itu menyakitkan. Kedua belah pihak sangat cepat sambil memanfaatkan kekuatan kekerasan untuk bergegas ke depan. Dengan gerakan itu, Tang Tian menyebabkan keduanya kehilangan keseimbangan sementara setengah jalan di udara. Tang Tian dipersiapkan meskipun dia kehilangan keseimbangan dan menghembuskan napas, sambil tidak merelakskan cengkeramannya pada pria yang memegang lengan abu-abu, tiba-tiba dia melepaskan kekuatan yang kuat dari pinggangnya. Menggunakan tubuhnya sebagai tumpuan, Tang Tian mengangkat pria itu dalam warna abu-abu di atas kepalanya seperti kantong pasir. Hehehehe. Dengan ekspresi seram di wajahnya, Tang Tian meraung seperti binatang buas TN, seperti para pahlawan yang berteriak seperti orang idiot setiap kali mereka menang, memusatkan semua kekuatan di tubuhnya ke tangannya dan dengan keras menghancurkan pria itu menjadi abu-abu. Turun ke lantai. Hong, TN, seperti ledakan.
Tanah bergetar, dan semua debu terbang ke atas. Masih di udara, Tang Tian meminjam kekuatan yang digunakan dari tangannya dan menstabilkan dirinya sendiri. Dia menatap ke bawah, tahu dia berada di atas angin, mulai jatuh ke tanah. Tanpa pikir panjang, Tang Tian melepaskan telapak tangannya, meminjam gaya gravitasi ke bawah, menekuk sikunya dan seperti kapak tumpul, mendaratkan pukulan berat ke orang itu di perut orang-orang abu-abu. Lelaki abu-abu itu membungkuk seperti busur karena tumbukannya, berbentuk seperti udang. Pemahaman tentang teknik pembunuh Lethal Coiling Elbow. Dengan api di matanya, Tang Tian tidak melihat kata-kata terbentuk di pintu. Karena tidak ingin meninggalkan perkelahian seperti itu, dia berbalik untuk menghadapi lelaki abu-abu dengan keinginan untuk lebih. Pak! Pria beruban di lantai tiba-tiba berubah menjadi awan debu dan menghilang. Pergi dengan kekerasan, Tang Tian memindai seluruh area untuk lebih. Dengan tubuh yang sangat berdebu, Tang Tian mencari setengah hari, tetapi pria beruban tidak muncul. Ketika api di matanya perlahan mereda, dia kembali ke Southern Cross Light Door untuk mencari pria itu. Pria beruban sekali lagi berdiri di dalam seperti patung, tidak bergerak 1 inci. Berani menantangku, aku akan menggedormu ke pintu seperti kue bundar pipih. TN, kue Cina, Tang Tian meludah ke pria abu-abu dengan sangat ganas. Pada saat ini, salib di udara perlahan membelah seperti pintu. Ragu sedikit untuk sesaat, Tang Tian kemudian dengan berani berjalan menuju pintu. Demi mencari rahasia lempeng perunggu, ia telah menghabiskan 5 tahun penuh berlatih dasar-dasar untuk mencapai jutaan poin yang diperlukan untuk membuka lempeng perunggu. Itu semua untuk hari ini. Ketika dia melangkah melintasi Southern Cross Door, pemandangan di depannya berubah sepenuhnya. Hal pertama yang dilihatnya adalah tanah hitam di bawah kakinya, tidak menyadari dari apa bahan itu dibuat. Itu sangat mengkilap seperti cermin, dan mencerminkan sosok Tang Tian. Itu sekeras logam, dan setelah mengambil beberapa langkah, Tang Tian dengan penasaran mengukur tempat itu sekitar 9 meter di lingkar, tanpa kehidupan dan bagian luar diselimuti oleh kabut abu-abu tebal yang tak terbatas. Dia mencoba berjalan ke tepi ke kabut, tetapi tampaknya ada kekuatan memukul mundur yang aneh. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia gunakan, dia tidak bisa memasuki kabut kelabu. Tiba-tiba, kata-kata merah muncul dari tanah seperti cermin di bawah kakinya. Latar belakang hitam dan kata-kata merah, itu dalam dan jahat. Terlepas dari apakah kamu kuat atau lemah, kamu akan selalu menjadi musuh seumur hidupmu, itu adalah pertarungan seumur hidup. Kamu tidak punya tempat untuk lari, kamu tidak bisa mengandalkan keberuntungan. Jika kamu menang, kamu tidak akan ada bandingannya, jika kalah, kamu akan menyadari bahwa kamu tidak melakukan apa-apa dan tidak melakukan apapun. Petik 2. Berlaku di atas diri sendiri. Great, bagus. Waktu latihan yang dihargai, 10 hari. Petik 2. Berlaku lebih dari 1 diri. Baik. Waktu latihan yang dihargai. Mulut Tang Tian berkedut jijik, omong kosong. Kalau dipikir-pikir, lelaki beruban itu dan aku menggunakan gerakan yang sama persis, anjing apapun yang peduli pada diri sendiri. Apapun yang aku tahu, pria itu juga tahu. Namun, bukankah aku masih mengalahkannya pada akhirnya? Tang Tian berpikir dengan gembira. Bocah realistis ini, segera fokus pada kemenangannya sendiri. Apa yang bisa menggerahkan hati lebih dari kemenangan? 10 hari waktu latihan. Apa ini omong kosong? Tang Tian menggaruk kepalanya, mondar-mandir sebentar. Akan lebih baik untuk mengklarifikasi beberapa hal. Lempeng perunggu adalah objek yang awalnya dimaksudkan untuk membantu budidaya, mencapai 1 juta poin, adalah kriteria pembukaannya. Tang Tian tidak mengerti, ketika ibunya masih hidup, dia tidak pernah mendesaknya untuk berlatih seni bela diri sebelumnya. Bagaimana jika ibunya juga tidak tahu penggunaan benda ini? Dari mana ibu mendapatkan plat perunggu? Kecuali kalau... Wajah Tang Tian berubah muram. Kecuali, lempeng perunggu ini adalah sesuatu yang diberikan ibu bajingan. Begitu pemikiran ini muncul, Tang Tian berpikir itu adalah yang paling mungkin. Setiap kali ibunya membantu mengubah benang merah, dia akan terpesona melihat plat perunggu, memiliki tampilan ingatan. Tang Tian menggenggam erat tinjunya. Tercela. Setelah marah selama setengah hari, Tang Tian membersihkan pikirannya dan melepaskan amarahnya. Jika piring perunggu benar-benar diberikan kepada ibu oleh pria brengsek itu lebih baik. Dia akan menggunakan plat perunggu sepenuhnya untuk membantu dirinya menjadi lebih kuat, dan akhirnya mengalahkan bajingan itu. Haha, pada saat itu, pria brengsek itu pasti akan menyesal memberikan plat perunggu kepada ibu tahun itu. Ya, itu akan dilakukan dengan cara ini. Berpikir tentang bagaimana bajingan itu akan menyesal sampai isi perutnya berubah menjadi hijau, haha, itu akan menyegarkan. Tang Tian sekali lagi bersemangat tinggi, dan dia tahu bahwa keputusan yang dia buat benar-benar rencana jenius. Angka 0 menyala jelas di pintu. Mengapa ulang ke 0? Apakah masih perlu seni bela diri yang mendasar untuk meningkat? Tang Tian menggelengkan kepalanya, menduga itu seharusnya seni bela diri peringkat 2. Akhirnya bisa mempraktekkan peringkat 2 teknik seni bela diri, akhirnya menyentuh rahasia lempeng perunggu, namun dia masih tidak tahu apa-apa. Tambahan, tempat ini tidak memiliki jejak ibu. Tang Tian memandang pintu salib selatan, sepertinya terpesona, apakah ibu juga datang ke sini? Rasa kerinduan muncul di wajahnya.
Dia berdiri dengan linglung untuk sementara waktu sebelum kembali sadar, dia mengepalkan tinjunya dan bergumam pada dirinya sendiri, Bu, aku pasti akan mengungkap rahasia sejati lempeng perunggu. Aku pasti akan menemukan bajingan itu, dan menyeretnya ke makam kamu untuk bertobat. Petik 2. Dengan wajah penuh tekad, dia tidak ragu lagi, dan berbalik untuk berjalan menuju pintu salib selatan. Saat Tang Tian melangkah keluar dari Southern Cross Door, ia melewati banyak cahaya dan bayangan yang bergerak bola-balik dengan cepat untuk sesaat, dan di saat berikutnya, perasaan yang didapatnya dari kakinya membuat Tang Tian tahu bahwa itu adalah papan lantai rumahnya sendiri. Benar saja, pada saat berikutnya, Tang Tian muncul di kamarnya sendiri. Lingkungan sekitar begitu akrab, seperti semua yang terjadi sebelumnya hanyalah ilusi. Dia tanpa sadar meletakkan tangannya di lehernya untuk merasakan lempeng perunggu, tetapi yang dirasakannya hanyalah udara. Tang Tian bergetar dan menjadi pucat karena ketakutan. Lehernya, selain kosong, hanya memiliki 5 benang merah yang diikat. Piring perunggu. Kemana perginya lempeng perunggu? Pada saat itu, ada perasaan terbakar di telapak tangannya. Tang Tian menunduk untuk melihat, dan replika salib di pintu muncul di telapak tangannya. Salib perlahan menghilang, sampai menghilang. Kecuali kalau... Mata Tang Tian melebar, dengan ekspresi terkejut, dan dengan pikiran dalam benaknya, pemandangan di depan matanya berubah, dia sekali lagi berdiri di depan Southern Cross Door. Plat perunggu sebenarnya ditanamkan ke dalam tubuhnya. Setelah terkejut, Tang Tian yang berkulit tebal merasa bahwa cara ini sebenarnya jauh lebih baik. Akhirnya, tidak perlu khawatir kehilangan pelat perunggu. Setelah masuk dan pergi beberapa kali, Tang Tian dengan kasar memahami penggunaan pintu salib selatan. Yang paling mengejutkannya adalah waktu latihan yang dihargai. Begitu dia melangkah melewati Southern Cross Door, waktu di dunia luar akan berhenti mengalir. Bahkan ketika dia tinggal di sana sepanjang hari, waktu di luar tidak bergerak sama sekali. Penemuan mengejutkan ini terlalu tak terbayangkan, membuat Tang Tian bingung untuk beberapa saat sebelum kembali ke akal sehatnya, sebuah senyum menyebar di wajahnya, sebelum dia mulai menghadap ke langit dan tertawa terbahak-bahak. Ini waktunya. Selama 5 tahun terakhir, ia telah menghabiskan banyak waktu yang tidak dapat dijelaskan pada seni bela diri yang mendasar. Waktunya, lebih lambat dari yang lain selama 4 tahun. Namun sekarang, dia memiliki kemungkinan untuk mengejar mereka semua. Dia akhirnya bisa kembali berjam-jam. Suasana hati Tang Tian saat ini sangat sulit untuk digambarkan. 5 tahun, dari saat ia berusia 12 tahun, hingga 17 tahun, ia sudah menjadi murid tertua Andrew Academy. Meskipun penampilan luarnya adalah penampilan yang tidak peduli, di dalam hatinya, dia selalu membawa tekanan yang sangat besar. Hal-hal yang mendorongnya maju setiap hari adalah angka-angka di lempeng perunggu yang melonjak setiap kali ia menguasai beberapa seni bela diri mendasar, dan kerinduan yang tersembunyi jauh di dalam hatinya. Dia ingin menemukan bajingan yang meninggalkan istri dan putranya, memukulinya seperti anjing dan menyeretnya ke makam ibunya untuk bertobat. Kerinduan ini cukup untuk memenuhi janjinya, dia berjanji pada Qian Hui bahwa dia akhirnya akan menemukannya di Immortal Constellation, dan mereka setuju untuk pergi ke Heaven's Road bersama-sama. Karena itu, ia selalu mengepalkan giginya dan bertahan. Hari ini, 5 tahun dengan bodoh bertahan dan terlihat seperti orang bodoh, akhirnya mendapatkan hasilnya. Haha, aku pasti harus mengalahkan Little Grey beberapa kali. Dengan begitu, aku akan mendapat lebih banyak waktu. Petik 2. Aku ingin pergi ke Heaven's Road. Aku ingin menemukan Qian Hui. Wow. Petik 2. Aku sebenarnya orang yang seperti dewa, iya. Hahaha. Petik 2. Suara bersorak bisa terdengar dari luar rumah. Tiba-tiba, sorak-sorai berhenti, senyum Tang Tian membeku. Dia tiba-tiba menyadari bahwa ada masalah. Kemana dia akan pergi untuk belajar seni bela diri peringkat 2? Peringkat 2 seni bela diri berbeda dari seni bela diri mendasar, karena kartu spirit diminta untuk mencapainya. Tanpa kartu spirit, tidak mungkin untuk berlatih. Seniman bela diri menggunakan merek roh mereka sendiri untuk dicetak ke kartu, menjadi kartu spirit. Kartu spirit memiliki 2 kegunaan, dan salah satunya adalah untuk mempelajari seni bela diri yang tercetak. Kartu spirit, kartu spirit, kartu spirit. Mata Tang Tian tertuju, mulut berulang kali berkata. Peringkat kelas perunggu 2 kartu spirit tidak murah, dan kartu spirit biasanya disediakan sendiri, di mana setelah memasuki suatu pendirian, sekolah akan membagikan kartu spirit sesuai dengan kekuatan siswa. Tatapan Tang Tian semakin terfokus. Peng peng peng. Ketukan yang mengguncang di pintu membuat Tang Tian melompat ketakutan. Pintunya bergetar hebat, seperti hancur berantakan. Tang Tian tersentak dari ketakutannya, langsung teringat bahwa dia tidak punya uang untuk memperbaiki pintu jika rusak. Dia buru-buru bangkit ke pintu. Peng. Pintu kayu tidak bisa menahan ketukan lagi, dan dengan keras hancur berkeping-keping. Tang Tian akhirnya mengerti apa artinya ketika mereka mengatakan bahwa, ketika atap bocor, saat itulah kamu akan mendapatkan beberapa malam hujan terus-menerus. Dia berdiri di sana melihat bagian-bagian pintu yang hancur dalam keadaan linglung. Robin, to those who don't understand, the idiom basically means that one bad thing usually leads to many others. Tang dasar, kamu akhirnya dipecat. Aha, bagus sekali. Benar-benar hebat. Ah Molly meraung dari luar dengan gembira. Mata Tang Tian bergeser dengan tatapan ganas, dan akhirnya hilang.
Wajahnya berubah menjadi ekspresi gila, jika ada orang normal melihatnya pada saat ini, ia kemungkinan besar akan berbalik dan lari. Hahaha, sangat luar biasa, sangat luar biasa. Air liur Ah Mo Li berceceran di mana-mana, bergegas masuk ke rumah dengan tubuhnya yang besar, menyerupai angin yang kencang. Tang dasar, ini karma kamu. Kamu ditakdirkan untuk bekerja dengan aku untuk menciptakan dao marsial baru. Ayo, datanglah ke Akademi Bisku. Mari kita bekerja sama untuk menciptakan dao marsial baru. Petik 2. Tang Tian, yang baru saja akan meledak, terkejut. Beast Academy. Batuk, Tang Tian mengendurkan tinjunya, pura-pura batuk, bertindak seperti veteran di lapangan dan berkata, sapi bodoh, katakan padaku, apakah Akademi Binatang Liar kamu punya peluang bagus? Peluang? Apa maksudmu? Ah Mo Li menjawab dengan bodoh. Tang Tian segera menyerah, brengsek, tidak percaya ada begitu banyak orang di dunia ini yang lebih bodoh dariku. Kecewa, dia melambaikan tangannya, mari kita bahas bagaimana kamu akan mengkompensasi pintu aku. Ah Mo Li memandang pintu, melihat kembali ke Tang Tian dan dengan sungguh-sungguh berkata, Tang dasar, datanglah ke Akademi Binatangku. Tang Tian menatap Ah Mo Li luar biasa, berpikir dalam hatinya, bagaimana mungkin ada orang bodoh di dunia ini. Tunggu sebentar. Bagaimana kamu tahu aku berhenti sekolah? Wajah Tang Tian menjadi gelap. Kamu tidak tahu. Zhou klan awalnya tidak ingin menyebarkannya, tapi Tuan Muda Zhou yang bodoh itu, dengan gembira berseru bahwa dia akan menjadi bos besar Akademi Andrew mulai sekarang, dan seluruh Starwind City mengetahui hal itu. Klan Zhou kali ini telah kehilangan banyak wajah. Ah Mo Li menjawab. Zhou klan. Tang Tian akhirnya melihat alasan mengapa dia dipecat, dengan tatapan ganas di matanya, dia mengepalkan tangan dengan erat. Hutang ini pasti akan dibayar kembali. Datanglah ke Akademi Bisku. Ayo ayo. Ah Mo Li tidak sabar menatap Tang Tian. Melihat ini, Tang Tian tahu dia harus lebih langsung. Aku hanya tahu seni bela diri yang mendasar. Aku baru saja dipecat, bagaimana mungkin Beast Academy berpikir untuk menerimaku? Petik 2. Hah, poin bagus. Wajah Ah Mo Li tiba-tiba berubah, mengangguk segera. Melihatnya bertindak seperti ini, Tang Tian bahkan tidak tega memarahinya lagi. Ah Mo Li mengerutkan kening, berjongkok, dan sepertinya dia memeras otaknya memikirkan sesuatu. Hei, cepat beri aku kompensasi untuk pintu. Tang Tian mengingatkan Ah Mo Li, jangan buang waktu aku masih harus mencari pekerjaan, bahkan pria seperti dewa perlu mencari pekerjaan. Petik 2. Tepat pada saat ini, Ah Mo Li menamparkan tanah dengan gembira di matanya dan dengan senang hati menjawab, haha. Aku punya rencana. Peng. Tang Tian merasakan lantai bergetar sejenak, hampir kehilangan keseimbangan. Dengan kedua tangannya benar-benar tertanam ke tanah, Ah Mo Li mengepalkan tinjunya, menyebabkan retakan dan retakan yang seperti jaring laba-laba muncul. Debu dari langit-langit mulai jatuh, suara gemerisik dari atap bisa terdengar, dan Tang Tian berdiri di sana seperti cewek kayu yang bodoh, kedua matanya menatap kosong. Tang Tian memandang pria tua kotor di depannya, lebih ceroboh dan lebih lusuh darinya. Dia memalingkan wajahnya yang curiga dan menatap Ah Mo Li, berpikir apakah sapi bodoh itu benar-benar melakukan perbuatan baik. Meskipun Ah Mo Li tumbuh agar terlihat seperti pria yang baik, itu bukan saatnya untuk melakukan perbuatan baik. Si tua kentut Wei, aku telah membawa seorang jenius ke sekolahmu. Ah Mo Li berteriak keras, sepertinya sangat dekat dengan pria tua itu. Sekolah. Mendengar kata ini, Tang Tian bahkan lebih curiga. Sekolah mana yang benar-benar memungkinkan orang yang ceroboh memegang posisi di sekolah? Jenius. Si tua kentut menyipitkan matanya, jenius seni bela diri yang mendasar. Ah Mo Li terkejut, dengan kagum berkata, Bahkan kamu bisa tahu. Petik 2. Berdiri di sana memutar matanya, Tang Tian tidak bisa percaya bahwa Ah Mo Li tidak bisa memahami ironi dalam pidato pria tua itu. Senang dengan dirinya sendiri, Ah Mo Li melanjutkan, dia adalah seniman bela diri yang paling aku hormati, ia memiliki hati seniman bela diri terkuat, dan bertekad untuk menciptakan martial dao-nya sendiri. Dia Tang sempurna, Tang Tian, seorang lelaki yang seperti dewa. Petik 2. Hehehe, kedengarannya sangat kuat. Si tua kentut tertawa, menyipitkan matanya dan mengukur Tang Tian. Bagaimana itu? Kami telah mengejutkannya sekarang. Ah Mo Li menjamin Tang Tian, menepuk dadanya, menggetarkan mereka. Dengan bangga, dia melanjutkan, begitu kamu membiarkannya masuk, sekolahmu yang rusak itu, pasti akan berbalik. Itu masuk akal yang masuk akal. Namun, masalah yang sangat menarik, Ah Mo Li, kamu tidak ingin berpartisipasi. Kentut tua Wei berseri-seri pada Ah Mo Li. Tang Tian tidak tahan lagi. Di matanya, pria tua itu hanya ingin memukul Ah Mo Li, seperti penculik. Meskipun dia ingin masuk sekolah, jika itu dengan mengorbankan Ah Mo Li, dia tidak akan menerimanya. Sapi lalat ini mungkin agak membosankan, tetapi sebagai kakak, aku tidak bisa tidak merasa wajib untuk membantunya. Dia akan menghentikan pembicaraan ketika dia tiba-tiba melihat Ah Mo Li menarik jari-jarinya yang seperti wortel dan mulai menghitung, bukannya aku tidak bisa pergi, tetapi kamu harus berjanji. Setidaknya pisau kelas perak terkait kartu peringkat 4 roh. 3 kali lipat dari bayaran biasanya. Batuan bintang 5 kelas 4, batu bintang 5 kelas 3, nilai penuh pada setiap hasil tes namun aku dibebaskan dari kelas.
Jika aku bisa mencapai peringkat 50 teratas dalam ujian pemerintah Starwind City, hadiahnya akan menjadi batu bintang 5 kelas 4. Jika aku berhasil mencapai top 30, 10 batu bintang 4 kelas 4. Jika aku mencapai 10 besar, batu kelas 24 kelas. Jika aku mencapai 5, 44 bintang 4 batu. Dan jika aku mendapatkan tempat pertama, rok bintang 1 kelas 5. Petik 2. Mendengar itu, Tang Tian terperangah, kesepakatan yang menipu. Begitu singa ini membuka mulutnya. Itu benar-benar brutal dan tidak manusiawi. Sepakat. Si tua kentut berkata tanpa ragu sedikit pun, menyegel janji dengan satu kata. Tang Tian sejenak mengalir di seluruh wajahnya. Hei, Pak Tua, gaji Tang fundamental juga tidak bisa terlalu rendah, ingatlah karena aku yang ada di sini. Ah Mo Li berkata pada si tua kentut Wei, tampaknya dengan rasa persaudaraan. Kesan Tang Tian tentang sapi yang mengganggu sebentar berubah menjadi orang baik. Lelaki tua itu berbisik, baiklah, 2 kali gaji, itu yang terjauh yang bisa aku tempuh. Bronze Grade 2 atau Tri-Spirit Card, salah satu pilihan kamu dari apa yang ditawarkan sekolah. Namun, setiap kartu yang kamu pilih, kamu harus sempurna sebelum memilih kartu baru. Lagi pula mereka adalah untuk kamu kultivasi, jangan menggigit lebih dari yang kamu bisa kunyah. Petik 2. Orang tua itu sangat perhitungan. Sulit untuk menguasai peringkat 2 seni bela diri, tidak perlu dikatakan, seni bela diri peringkat ketiga bahkan lebih sulit daripada peringkat kedua. Orang tua itu tidak rugi terlalu banyak. Sepakat. Tang Tian relatif puas. Dia bermaksud bekerja untuk mendapatkan kartu roh. Untuk bisa mendapatkan satu kartu spirit, dia sudah sangat senang. Tidak ada yang lebih indah dari berfokus pada budidaya. Oh, benar, apa nama sekolah kita? Tang Tian tiba-tiba teringat pertanyaan ini. Ini disebut. Dipanggil, Ah Mo Li menyerah dan menatap Old Fart Wei. Akademi Karamel, si tua Wei kentut tersenyum. Tang Tian mengerutkan kening, menggambar garis di dahinya. Pendiri akademi mungkin sangat menyukai karamel. Dia dengan cepat melemparkan nama aneh itu ke belakang kepalanya, menggosok tinjunya dengan telapak tangannya yang lain dan bertanya, di mana akademi kita? Meskipun nama itu sangat aneh bagi Tang Tian, itu tidak mengganggunya. Banyak akademi dibangun di Starwind City karena mereka menyediakan dana terbanyak. Bagi Andrew Academy untuk mencapai tempat di posisi 10 besar, itu dianggap sebagai akademi bergengsi. Meski begitu, ada banyak akademi kecil lainnya yang belum pernah terdengar sebelumnya. Hehehe, anak muda pasti penuh semangat. Aku suka itu. Oh, tidak terlalu jauh. Si tua kentut tersenyum dari telinga ke telinga. 2 jam kemudian, di hutan lebat sepi dan tidak berpenghuni. Tang Tian terkejut menemukan gubuk kayu compang camping yang tampak seolah akan runtuh. Pada tiang kayu yang rusak tergantung piring logam yang terkorosi. Kata-kata, Akademi Karamel, terukir di situ. Ketika angin bertiup, itu menabrak pelat logam. Ini Akademi Karamel. Tang Tian berpaling untuk bertanya, jari menunjuk ke beberapa pondok kayu yang hampir roboh. Hahaha, meskipun kondisinya cukup sulit, kalian anak muda memiliki disiplin diri. Si tua kentut Wei bahkan tidak sedikit pun malu. Ah Mo Li berteriak ketakutan, Pak Tua Wei, kamu sudah terlalu bingung dengan kesengsaraan. Bukankah kamu mengatakan sekolah kamu termasuk dalam 50 besar? Petik 2. Ini, aku tidak akan pernah berbohong padamu. 50 tahun yang lalu, Akademi Karamel masuk ke 50 besar. Petik 2. Bagaimana kalau sekarang? Tang Tian bertanya dengan curiga. Aha, nah sekarang kita telah bertemu dengan sedikit kesulitan. Namun, si tua kentut Wei tertawa. Ranking. Tang Tian memelototinya. Peringkat. Oh, kami peringkat, nomor 352. Si tua kentut menyipitkan matanya. Tang Tian berbalik dan bertanya kepada Ah Mo Li, berapa banyak sekolah yang dimiliki Starwind City? Ah Mo Li mengerutkan kening dan berpikir, aku pikir totalnya mencapai 350. Omong kosong. Si tua kentut melompat, pasti 354. Wajah Tang Tian menjadi gelap, ketiga dari terakhir. Si tua kentut dengan polos mengedipkan mata kecilnya. Ah Mo Li tiba-tiba melihat cahaya, tidak heran kamu bertaruh pada modal sebesar ini, kamu pasti kehilangan banyak, dan mereka akan membatalkan kualifikasi akademi kamu. Hei, orang tua, apakah kamu dapat membayar untuk penderitaan kami? Petik 2. Si tua kentut menepuk dadanya, jangan khawatir tentang ini, Akademi Karamel sudah memiliki 8 tahun sejarah, pasti kita akan memiliki beberapa tabungan. Aku dapat membayar sebagian dari gaji kamu sekarang. Di mana para siswa? Jangan bilang hanya kita berdua saja. Tang Tian bertanya. Si tua kentut terus mengedipkan matanya dengan polos, siswa terakhir pindah sekolah 2 hari yang lalu. Bagaimana dengan para guru? Tang Tian terus bertanya. Aku, kata tua kentut Wei dalam hal fakta, menunjuk pada dirinya sendiri. Tang Tian berbalik untuk bertanya kepada Ah Mo Li, bagaimana kamu bisa mengenalnya? Ah Mo Li menjawab dengan malu-malu, aku pikir kami bertemu ketika aku masih sangat muda. Dia memuji bahwa aku jenius. Setiap kali kami bertemu, dia akan memujiku. Setelah memuji aku selama beberapa tahun, kami menjadi dekat. Petik 2. Tidak lupa menambahkan kalimat terakhir, aku pikir dia benar. Tang Tian terdiam. Dia menatap reruntuhan akademi saat dia semakin dekat dengannya. Jangan bilang kamu terintimidasi oleh tingkat kesulitan sepele ini. Si tua kentut terjepit. Diintimidasi.
Tang Tian meringis wajahnya, menatap Wei tua kentut. Tang Tian mendengus, dan dengan wajah cekung, dia mulai menggulung lengan bajunya. Yah, fundamental Tang, apa yang ingin kamu lakukan? Kamu ingin mengalahkannya. Sebenarnya aku merasa dia memang perlu dipukul. Ah Mo Li memiringkan kepalanya dan bertanya. Bangun gubuk. Tidak berbalik sekalipun, Tang Tian berjalan ke hutan. Bangun gubuk. Ah Mo Li melirik gubuk kayu yang hancur dan menyadari, tentu saja, dia layak disebut dewa. Seperti yang aku katakan, masalah ini tidak ada hubungannya dengan fundamental Tang. Petik 2. Terganggu oleh panjang lebar, Tang Tian menunjuk ke hutan, kamu ambil kayu dan bawa ke sini. Tidak masalah. Ah Mo Li, Peng, menepuk dadanya, berbalik dan dengan agresif bergegas ke hutan. Tang Tian mulai menghitung. Itu terlalu jauh dari Starwind City, pasti ada tempat tinggal. Ada 3, masing-masing membutuhkan 1 kamar, yang akan berjumlah hingga pondok kayu 3 kamar. Ada kebutuhan untuk membangun gubuk sederhana namun sederhana untuk bertindak sebagai fasilitas pelatihan. Di antara pondok-pondok kayu tua dan kecil itu, ada 1 yang menampung koleksi buku. Tang Tian memperkirakan bahwa itu tidak ada gunanya, tetapi memutuskan untuk membangun gubuk kecil. Untuk menyimpan semua sampah. Tang Tian telah hidup sendirian selama beberapa waktu, dan memperbaiki beberapa hal sendiri. Gayanya adalah cepat dan tegas, dan sangat cepat, dia membersihkan sebidang tanah. Tidak lama kemudian, lantai bergetar dengan kuat. Tang Tian segera membeku. Duduk di bahu Ah Mo Li adalah pohon sepanjang 3 meter. Ujung pohon diseret di tanah. Ah Mo Li tampak seolah-olah dia adalah sapi liar yang bergegas. Huo. Di bawah batang kayu yang sangat besar, sosok Ah Mo Li yang kuat tampak sangat menyedihkan. Dengan mulutnya yang berbentuk seperti O, menegangkan semua otot-otot tubuhnya, setiap langkah yang diambilnya ambruk ke tanah. Dengan batang kayu besar yang bertengger di atas tubuhnya, itu menyerupai sapu raksasa, dengan paksa menyapu jalan besar. Bahkan dengan Tang Tian percaya pada kekuatannya sendiri dengan sepenuh hati, ketika dia melihat banteng biadab, Tang Tian masih kaget. Dong! Begitu dia tiba di tempat Tang Tian berdiri, Ah Mo Li melempar kayu yang duduk di bahunya ke tanah. Tanah di bawah kaki Tang Tian bergetar. Apa ini cukup? Apakah kamu ingin aku mengambilkan kamu beberapa pohon lagi? Ah Mo Li bertanya dengan penuh semangat. Seketika, Tang Tian membuat keputusan yang bijaksana. Dia menemukan pisau patah di tumpukan sampah dan menyerahkannya kepada Ah Mo Li, gunakan untuk memotong kayu menjadi papan kayu. Tentang ketebalan ini akan dilakukan. Tang Tian menunjukkan kepada Ah Mo Li dengan wajah tegas, ini adalah cara yang sangat praktis untuk berlatih kultivasi kamu. Syaratnya adalah memiliki ketepatan absolut. Petik 2. Tidak masalah sama sekali. Mata Ah Mo Li berbinar. Dia menyambar pisau yang rusak dan seperti angin, bergegas menuju pohon-pohon kayu. Sungguh robot yang luar biasa dan sempurna dalam bentuk manusia. Hati Tang Tian dipenuhi dengan rasa terima kasih, dia mulai bekerja keras dengan kepalanya terkubur. Seperti yang diharapkan, orang-orang muda penuh semangat. Si tua kentut mengeluh dan dengan susah payah, dia memanjat tempat tidur gantung yang diikat di bawah pohon rindang, menguap, dan tertidur lelap. Melihat gubuk kayu baru di depan mereka, Tang Tian dan Ah Mo Li puas. Papan Ah Mo Li agak konsisten, dan keahlian kerajinan kayu Tang Tian juga tidak terlalu buruk. Keduanya bekerja sepanjang hari, dan sangat lelah. Ayo istirahat. Tang Tian melambaikan tangannya, dan memasuki gubuk kayunya sendiri. Ah Mo Li menguap, dan segera naik ke gubuk kayunya sendiri untuk tidur. Tang Tian tidak segera tidur. Dia membuka surat, dan mulai menulis ke Qian Hui. Qian Hui, aku pindah sekolah hari ini, sekolah baru itu bernama Akademi Karamel, ini sangat menarik. Sekolah ini dipenuhi dengan aroma alam. Petik 2. Di bawah sinar rembulan, si tua kentut Wei, yang berada di tempat tidur gantungnya, membuka matanya, mengedipkan matanya dan melihat ke gubuk kayu yang dipenuhi cahaya jeruk keprok TN, oranye, dari matahari, senyum muncul di sudut mulutnya, tatapan kabur dan dalam di mata kecilnya. Suatu malam berlalu. Pagi-pagi di hari kedua, Tang Tian terbangun. Karena memiliki rutinitas yang sama setiap hari selama beberapa tahun terakhir, jam tubuhnya menuntunnya untuk bangun tepat waktu, terlepas dari kerja yang melelahkan sehari sebelumnya. Di samping akademi ada sungai kecil, mengalir dengan air dingin yang menyentaknya untuk disegarkan. Anak muda, seperti yang diharapkan, kamu memiliki antusiasme. Suara kentut tua datang dari belakang, Tang Tian bahkan tidak menoleh untuk melihat, dan bertanya, kepala sekolah juga bangun pagi-pagi. Hei, aku sudah sangat tua, kita tidak membutuhkan tidur sebanyak kalian anak muda. Pak tua kentut berkata tanpa daya, dan melanjutkan, benar, jenis kartu roh apa yang kamu butuhkan. Mendengar kata-kata kartu spirit, Tang Tian segera dipenuhi energi. Yang peringkat kedua harus dilakukan, beberapa yang berhubungan dengan teknik tinju pertama. Bakat kultivasi Tang Tian rata-rata, dan tidak jelas apakah itu karena perkelahian baru-baru ini, tetapi akhir-akhir ini, ia merasa bersemangat dan gembira setiap kali ia menggunakan tinjunya untuk meninju orang. Teknik kepalan tangan tidak banyak orang fokus pada mereka, beri aku waktu untuk menemukan beberapa. Si tua kentut mengeluarkan banyak kartu spirit kelas perunggu, mengaturnya di depan Tang Tian, di sini, semua ini terkait dengan teknik tinju, pilih satu. Tang Tian sangat gembira melihat kartu-kartu itu, dan segera mengambilnya satu persatu.
Bronze Spirit Great Cards berwarna perunggu di bagian atas, dan di tengah piring ada bayangan samar seseorang, berdiri tegak dan mengepalkan. Berbagai jenis kartu memiliki bayangan berbeda yang melakukan berbagai tindakan dan postur. Di belakang kartu, ada deskripsi yang terkait dengan kartu spirit. Setelah seniman bela diri membuat seni bela diri mereka sendiri, mereka dapat melanjutkan untuk membuat kartu spirit mereka sendiri. Kartu spirit yang baru dibentuk memiliki kualitas yang berbeda yang dibagi menjadi 3 tingkatan, perunggu, perak dan emas. Kartu spirit berisi spirit brand dari bela diri, dan dengan itu, beberapa bagian akumulasi dari pemahaman bela diri seniman seni bela diri. Semakin tinggi tingkat kartu, semakin lengkap akumulasi pemahaman. Kartu bronze grade hanya berisi hingga 30%, silver sekitar 60%, sedangkan emas berisi semua pemahaman. Kartu spirit yang dibuat memiliki 2 fungsi, satu untuk memanggil roh untuk menggunakan dan melatih diri sendiri, yang lain adalah milik. Setelah kartu spirit dimiliki, pesan dan pemahaman dari merek roh akan diterima sepenuhnya oleh pengguna. Entah itu untuk memanggil atau memiliki, mereka berdua memiliki batasan waktu. Pada awalnya, kepemilikan diciptakan sebagai jenis teknik bertarung, tetapi segera setelah itu, orang-orang menyadari bahwa menggunakannya untuk berlatih seni bela diri jauh lebih mudah dan lebih nyaman. Setelah itu, kartu spirit mulai menjadi populer. Bahkan sekarang, kartu spirit masih populer dan menyebar selama ribuan tahun, dan sistemnya menjadi sangat cermat. Tang Tian menatap mereka sepotong demi sepotong, dengan hati-hati memilihnya. Tousan Whirlpool's Fist teknik tinju berputar seperti pusaran air, 100 revolusi dan ribuan kembali, tanpa meninggalkan celah, membutuhkan afinitas air untuk menghasilkan daya optimal. Blazing Sun Fist teknik tinju seperti matahari yang terik, 10.000 sinar cahaya, mendominasi musuh. Membutuhkan afinitas api untuk menghasilkan daya optimal. Withered Wood Fist teknik setajam cabang tipis dan kering, melibatkan inegegans untuk terobosan, menggunakan pertahanan sebagai pelanggaran. Membutuhkan afinitas kayu untuk menghasilkan daya optimal. Melihat seni ini yang membutuhkan afinitas salah satu dari 5 elemen untuk menjadi efektif, Tang Tian menyerah tanpa ragu sedikitpun. Flash Fist teknik secepat kilat, semua jenis afinitas cocok. Heavy Fist teknik kekuatan besar dan kuat, menggunakan bobotnya untuk terobosan, semua jenis afinitas cocok. Berpikir tentang Ah Mo Li yang adalah orang gila dan semua tentang kekuatan kasar, Tang Tian memutuskan untuk memilih Flash Fist teknik. Tang Tian membelai kartu spirit dengan hati-hati dengan tangannya. Itu adalah kartu spirit seni bela diri pertamanya. Ukuran kartu spirit mirip dengan kartu poker, tipis dan terbuat dari logam, keras, namun lentur. Siluet roh pada kartu spirit kabur tetapi kurus. Meskipun tidak bersenjata, ia memiliki aura yang dapat menyebabkan jantung berdebar di hati seseorang. Pangkat 2 seni bela diri. Aku akhirnya bisa menumbuhkan seni bela diri peringkat 2. Bersemangat, Tang Tian menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Tatapannya kembali tenang dan fokus pada kartu roh di tangannya. Kartu spirit kelas perunggu mulai bersinar seolah-olah jiwa di kartu itu menjadi hidup. Aura yang bisa menyebabkan jantung seseorang berdebar 2 kali lipat. Tiba-tiba, sinar cahaya meledak dari kartu spirit, dan diserap ke dalam tubuh Tang Tian. Tiba-tiba, kepala Tang Tian meledak. Banyak hal dimasukkan ke dalamnya. Karena tidak dapat bertahan pada waktunya, otaknya menjadi lumpuh. Namun, dia dengan sangat cepat melarikan diri dari situasi itu, dan merasakan sesuatu yang aneh. Dia sepertinya tahu pesan-pesan yang dimasukkan ke dalam otaknya, itu sudah akrab namun asing. Perasaan ini aneh. Tiba-tiba, dia merasa tangannya panas dan langsung, Tang Tian bangun. Menunduk untuk melihat, salib itu sudah terukir di telapak tangannya. Hah! Tang Tian bingung. Sebelum dia bisa bereaksi, telapak tangannya menghasilkan arus kekuatan menarik. Pikirannya menjadi kosong lagi. Perubahan yang terjadi tanpa tanda-tanda membuat Tang Tian takut. Ketika akhirnya dia bisa bereaksi, ekspresinya berubah tiba-tiba. Sial! Lempeng perunggu tidak bisa menghancurkan kartu spirit yang diperolehnya dengan susah payah, kan? Kelopak mata Tang Tian bergerak-gerak ketika dia memikirkannya. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, dia memikirkan plat perunggu. Lingkungan menjadi gelap ketika Southern Cross Door bersinar dan melayang di depannya. Namun begitu Tang Tian menatap pintu, dia terkejut. Kartu spirit yang telah hilang sebelumnya, telah muncul di pintu. Meskipun siluet kurus itu kabur, Tang Tian yakin dia mengenalinya. Itu adalah bayangan yang sama yang ada di kartu roh. Sementara dia melihat siluet kurus, serangkaian kata tiba-tiba muncul di benaknya. Pelindung pintu surgawi. Meskipun Celestial Guardian terlihat sama dengan siluet yang ada di kartu spirit, itu memancarkan aura kuat yang jauh lebih kuat daripada apa yang dipancarkannya pada kartu sebelumnya. Di Southern Cross Door, salib berdiri secara vertikal sebagai intinya. Di sebelah kiri adalah pria abu-abu yang tampak seperti Tang Tian, dan di sebelah kanan adalah bayangan buram. Di kedua sisi, lelaki abu-abu itu tampak galak, dan bayangan itu tampak ganas. Memiringkan kepalanya, dia mempelajarinya sebentar. Dua bayangan di kedua sisi pintu tampak sangat mirip dengan pelindung surgawi, dengan fitur yang sangat mirip, siapapun akan salah mengira mereka untuk pelindung surgawi lain. Tang Tian tertawa dan berpikir idenya terlalu menarik. Namun tidak lama kemudian, dia tidak bisa lagi tertawa. Meskipun The Celestial Guardian tampak menarik, kartu spirit yang diperolehnya dengan susah payah hilang begitu saja, wajah Tang Tian menjadi pahit.
Tiba-tiba, dia menamparkan dahinya dan ingat, ketika pria abu-abu itu muncul, dia berkelahi dengannya. Mungkinkah bayangan itu juga ingin berdebat dengannya? Matanya berbinar dan ingin sekali mencoba. Dia tidak takut sama sekali. Sementara kekuatan lawan tampak kejam, bagi Tang Tian, dia senang ketika dia dihadapkan dengan hal-hal yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Hei, anak muda. Tidak, Paman. Tang Tian menunjuk dengan jari kanannya ke arah bayangan di pintu dan berteriak, apakah kamu ingin bertarung? Bayangan di pintu tidak bereaksi. Metode itu salah. Tang Tian bergumam dan berjalan maju. Wajahnya hanya beberapa senti dari pintu, dan dia membuka matanya lebar-lebar untuk menatap bayangan yang tidak lupa mengomel, hei, anak muda, apakah kamu sudah takut? Metode itu masih salah. Tang Tian tidak terlalu memikirkannya dan menempatkan tangannya ke depan untuk menamparkan bayangan. Tangannya mengenai udara. Terkejut melihat tangannya berada di tengah-tengah pintu, Tang Tian memiliki perasaan aneh di tangannya, pintunya seperti jaring yang lembut dan padat, dan dengan tangannya setengah melewati pintu, seolah-olah dia telah membuka jaring itu. Namun yang aneh adalah, bahwa ada pesan yang tak terhitung jumlahnya dari jaring menembus lengannya, memasuki tubuhnya. Tunggu sebentar. Murid Tang Tian melebar dan dia merasa terkejut. Ini adalah pesan yang dikirimkan ke tubuhnya dari kartu roh. Jadi disinilah kalian pergi. Tang Tian menyeringai. Dia berusaha untuk memperpanjang lengannya, untuk menyerap lebih banyak pesan ke dalam tubuhnya. Sebagai gantinya, dia meremas seluruh tubuhnya ke pintu. Pada saat ini, setengah dari tubuh Tang Tian ada di pintu, seolah-olah dia tertanam di dalamnya. Dia tiba-tiba merasakan kekuatan yang kuat menariknya. Tidak dapat bereaksi dengan segera, dia tersedot ke pintu. Di dalamnya gelap gulita, sampai cahaya tumpul mulai menerangi tempat itu. Visinya kabur. Tang Tian melihat sekeliling untuk menemukan dirinya menghadap cermin hitam di belakang pintu. Dia fokus pada dialog, dan dalam beberapa saat, dia merasakan keakraban. Tang Tian menunduk dan menatap tinjunya. Perasaan yang aneh. Seperti, dia telah berlatih flash fish teknik untuk waktu yang sangat lama. Dia menekan perasaan aneh ini di dalam hatinya dan mencoba meninju. Pukulan itu sepertinya menghilang di udara. Tang Tian hanya perlu berkedip sekali, dan pukulannya menembus udara. Teknik tinju flash yang kuat. Tang Tian menenangkan diri. Dia memiliki pengalaman yang kaya dalam pertempuran dan menyadari bahwa jika dia bertemu dengan teknik tinju seperti itu selama pertarungan, itu akan menjadi masalah yang merepotkan. Kepemilikan kartu spirit, durasi kepemilikan, 3 hari. Kamu selema semut, dan pemberianmu mengerikan. Kamu memiliki status rendah dan kamu tidak berdaya. Keringat dan kesulitan adalah satu-satunya senjata kamu tidak punya waktu untuk disia-siakan. Petik 2. Banyak tulisan merah muncul dalam visi abu-abu Tang Tian. Dia ingin tahu tetapi ketika dia melihat kalimat terakhir, dia mengepalkan tinjunya. Huruf merah benar-benar mengenai paku di kepala. Dia sudah sangat tertinggal dibandingkan dengan yang lain, selama dia bekerja lebih keras, dan mendorong lebih keras daripada orang lain, dia akan melihat harapan. Berkultivasi dan berlatih adalah satu-satunya hal di pikiran Tang Tian. Dia sudah meninggalkan pemikiran untuk memecahkan misteri lempeng perunggu. Dia sudah terbiasa dengan bilangan dingin yang terus melompat. Teruslah mendesak, Tang Tian. Tang Tian mengangkat tinjunya dan berteriak untuk menyemangati dirinya sendiri. Wajahnya penuh dengan keinginan untuk bertarung dan keseriusan. Keringat menetes dari dahinya dengan deras. Terengah-engah, Tang Tian terengah-engah seolah-olah dia adalah angin yang berteriak. Wajahnya pucat dan dia tidak bisa lagi mengangkat lengannya, lututnya lemah. Dia telah berkultivasi selama 2 jam terakhir terus-menerus, dan dia hampir menghabiskan seluruh energinya. Dia duduk dan menggunakan The Secrets of Cultivating Qi untuk memperkuat Qi-nya dan menyehatkan tubuhnya. 1 jam kemudian, kelelahannya hilang. Dia melompat dan mulai berkultivasi lagi. Nilai jual dari Flash Fish Teknik adalah Flash. Tinju itu akan menghilang secara tiba-tiba dan ketika itu muncul kembali, itu akan menyerang musuh. Kecepatan Flash Fish sangat mencengangkan. Itu memiliki persyaratan tinggi dalam ledakan energi dalam sepersekian detik. Selain otot lengan yang tiba-tiba meledak dengan kekuatan, ia membutuhkan kekuatan dari pinggang dan perut untuk berkoordinasi juga. Bagian yang paling sulit adalah perubahan tempo. Hanya dengan tinju berkecepatan tinggi dan perubahan tempo yang cepat, akan berpotensi Flash Fish Teknik direalisasikan. Flash Fish Teknik hanya 1 peringkat lebih tinggi dari teknik tinju mendasar. Namun itu melibatkan keterampilan dan kesulitan yang kompleks. Demikian pula, kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan teknik tinju fundamental. Dengan kartu roh yang memiliki tubuh Tang Tian, ia dapat mengetahui bagaimana rasanya mengeluarkan dengan akurat. Meskipun ada beberapa hit dan miss, dia bisa memukul dengan benar setiap 5 hingga 6 pukulan. Ada waktu terbatas bagi kartu roh untuk memiliki tubuhnya. Dia perlu memastikan bahwa tubuhnya dapat mengingat teknik dalam periode waktu yang terbatas ini, jika tidak, dia akan kembali di titik awal ketika kartu roh meninggalkan tubuhnya. Ketika kartu roh memilikinya, ia dapat memahami Flash Fish Teknik dalam kartu ini. Namun, dia harus memaksanya untuk masuk ke tubuhnya jika dia ingin itu menjadi bagian dari dirinya dan dia harus melakukannya dalam periode waktu ini dan berkultivasi terus-menerus. Tang Tian tidak berani membuang waktu, dia menenangkan diri dan mulai memoles keterampilannya dengan hati-hati.
Dengan bantuan dari pendahulunya dengan pengalaman sebelumnya, ia akan dapat mengambil seni bela diri darinya dengan mudah. Para guru hanya mengajarkan seni bela diri dan tidak dapat melakukan apa yang dilakukan kartu roh, untuk memungkinkan siswa untuk berlatih sampai itu menjadi bagian dari mereka. Kartu spirit sangat populer karena aspek khusus ini. Kartu spirit kelas perunggu memiliki periode kepemilikan terpendek, yaitu 3 hari. Grade Silver 1 bulan, dan Grade Gold 1 tahun. Tang Tian terus berusaha menggerakkan tinjunya untuk memahami detail keterampilan yang lebih kecil dan dia benar-benar terserap ke dalamnya. Satu kepalan demi satu lainnya, teriakannya bergema. Tanpa berhenti, dia mengangkat tinjunya dan menggunakan hatinya untuk memahami. Energinya terkuras lagi dan lagi, kemudian dia akan duduk, pulih dan mengulangi. Ruang di belakang pintu itu ajaib, dia bisa merasakan kelelahan di ruang ini tetapi dia tidak akan pernah merasa lapar. Tanpa sadar, 3 hari telah berlalu. Tubuh Tang Tian bergetar tak terduga. Semua keterasingan dan rasa keakraban menghilang. Dia mendongak dengan bingung dan menghela nafas panjang. Ini adalah pertama kalinya dia berlatih begitu lama tanpa jeda. Dalam 3 hari itu, selain duduk bermeditasi, dia belum istirahat sekalipun. Dia membuka tinjunya karena dia tidak percaya dia telah bertahan begitu lama. Menamparkan. Dia mengepalkan tangan dengan erat dan menyeringai dari telinga ke telinga, menunjukkan gigi putihnya. Mengangkat kedua tangannya seolah-olah dia sedang memeluk langit, Tang Tian berteriak. Tang Tian, kamu akan menjadi kuat. Kamu pasti akan menjadi lebih kuat. Petik 2. Sebuah kata merah muncul mengambang di depannya. Terkejut, dia menurunkan tangannya dan melihat dengan hati-hati. Flash Fist Teknik peringkat 2 teknik, jumlah pengulangan yang diperlukan untuk sepenuhnya menguasai teknik, 200.000. Jumlah pengulangan yang diperlukan untuk membangkitkan teknik pembunuhan Flash Fist, 400.000. Petik 2. Kesulitan budidaya diaktifkan, waktu diberikan, 10 hari. Ini. Tang Tian tercengang, tetapi dia bereaksi dengan cepat. Ketika dia berlatih teknik tinju yang mendasar, yang dia butuhkan adalah 200.000 kepalan sempurna untuk menyempurnakannya. Ada teknik membunuh. Tang Tian bersemangat. Kartu perunggu adalah kartu spirit kelas terendah, banyak detail seni bela diri tidak jelas dan itu dianggap sebagai pengalaman yang paling dangkal. Karena itu, tidak akan ada cara untuk memahami teknik pembunuhan dalam kartu perunggu. Teknik pembunuhan hanya dapat ditemukan di kartu perak dan emas. Tanpa diduga, pintu silang ini sebenarnya bisa memahami teknik membunuh. Teknik membunuh adalah permata. Semua jenis teknik membunuh seni bela diri memiliki kekuatan yang jauh lebih tinggi daripada seni bela diri biasa. Bahkan ada beberapa teknik membunuh yang lebih kuat dari seni bela diri biasa oleh seluruh peringkat. Adapun 400.000 pengulangan diperlukan untuk membuka kunci teknik pembunuhan, Flash Fist Teknik, Tang Tian tidak keberatan. Dia hanya perlu menanggung sedikit kesulitan ini untuk mempelajari teknik pembunuhan. Di mana lagi dia bisa menemukan banyak sekali. Aku sudah menemukannya.